Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Nama ba'du. Itu kita harus bangga dengan yang namanya sujud, itu harus bangga. Sampai diistilahkan apa? Laula kaya zinatal wujudi ma toba aisi wala wujudi wala taronnam tu apa? Fi sholati wala ruku'i wala. Andekan ndak ajaranmu ya Rasulullah, saya ini ndak pernah menikmati sujud dan tidak pernah nikmati ruku'. Jadi syarat saya sujud itu ora sekedar kowe metek anggota itu, boten. Harus ada taronnum, harus ada kenikmatan yang luar biasa. Karena sujud ini yang menjadikan kita nanti di surga. Sujud ini yang menjadikan kita layak masuk surga. Sujud ini pula yang menjadikan kita sah disebut umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ciri utama umat Nabi ora kok kemenangan politik atau kemenangan dunia, betul, tapi tarahum ruk'an sujud. Umat yang kamu lihat sebagai yang rukuk, sebagai yang sujud. Artinya apa? Kalau Nabi yang soleh diriwayatkan orang soleh, pasti riwayatnya tentang sujud, tentang rukuk. Faham ya? Bareng Nabi diriwayatno LSM sing liberal. Nabi itu tokoh yang menerima semua pihak. Diceritakan Nabi perjanjian dengan orang kafir, kerjasama dengan orang kafir. Ya kok entuk wae dalil yo. Untuk kondi wae. Aku kadang ya gumun, aku sing ngalem ora roh kok roh iku untuk kondi. Aku yo kadang heran. Kadang takok aku wong, niku kitab napa? Mbah Gus kula ya jare bar. Perkara aku kitabku ya sak foto-foto kok ora roh. Kono sing kitabe cilik kok roh. Ini penting saya utarakan. Mulane kula teng donya, kula nggih di bojo, nggih syukur, di anak nggih syukur. Tapi aku paling syukur kok kita ditakdir napa? Sujud. Mergo iku yang identitas kita. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum. Kena iman tenan, ciri utamane rukuk, ciri utamane sujud. Saiki mboten. Orang itu ndak nikmati rukuk dan sujud. Bedino sholat tetap ngeluh, ora di duwe utangnya akeh. Mestinya ketika nganggap sujud itu segala-galanya, ditakdir sujud itu senengnya bukan Nabi itu nak nyifati sujud saking senengnya. Hatta takuna sajdatul wahidah khairan minad dunya ma fiha. Sehingga satu sujud lebih baik dari dunia dan seisinya. Coba sekarang, nanti kamu di akhirat, identitas kamu yang menjadi sah masuk surga itu hanya sujud kamu. Tapi kita sujud itu biasa wae, seakan-akan ndak nikmat Allah yang luar biasa untuk duit akeh. Ini kan markai tenan. Markai tenan, entek oleh markai. Ini apa-apaan? Kan aneh, Allah mengatakan sujud itu spesial, kemudian kita nyifati sujud hal yang biasa. Aneh, berarti kamu mensifati sesuatu tidak dengan sifat yang diberikan Allah dan Rasul. Allah mensifati sujud itu luar biasa. Mulane kula nu salat iku seneng makmum. Kula sujud itu nikmat tenan. Ya sujud itu wis ngene iki. Mulane kula nu yakin, di antara barokahnya Habib saya itu karena melanturkan beberapa syair yang itu mudawan itu dibukukan ulama-ulama sujud. Kayak tadi, laula kaya zinatal wujudi ma toba aisi wala wujudi wala taronnam tu fi sholati wala ruku'i wala sujudi. Taronnam itu nyanyi-nyanyi kecil. Manane ora sekedhik, ya tentu ndak nyanyi. Ngono wis dangdutan apa sujud boten. Maksudnya menikmati taronnam itu. Kok ora iku sujud perucut gak jelas. Masyaallah ya kok do urip. Kula niku heran. Itu tenang. Coba sekarang sampean lihat surat Fatah yang di akhir. Sifat umatnya Nabi itu apa coba? Tarahum ruk'an sujud. Orang-orang yang kalau kamu melihat aktivitasnya itu ruk'an, melakukan rukuk sujud. Memang kita punya ambisi politik menguasai Indonesia atau apa, enggak apa-apa itu, tapi setelah rukuk dan sujud. Bahkan kalaupun kita berpolitik demi supaya rukuk enggak dilarang, sujud enggak dilarang. Semua porosnya demi nopo sujud. Mulane surat Iqra dimulai dan ditutup dengan wasjud waktari. Sekarang enggak. Umat Nabi ngomong fadhil sujud do pelo. Bu pelo bisu. Ngomong fadhil sujud wis ra iso. Padahal sujud ini yang identitas kita. Kita masuk surga itu karena sujud. Bahkan ketika kita masuk neraka, itu neraka sing rawani iku walam takulin nar atharos sujud. Neraka itu tidak berani makan bekas-bekasnya. Kayak apa kalau yang sujud itu batuk kamu, tangan kamu, dengkul kamu, terus hati kamu, fisik kamu.
Mana nak sujud. Nah cara fikih sujud itu kan sementing anggota pitu nemplek. Gini ku napa al-jabha wal yaden warubbaten wal qadamen. Berarti pitu kan bathuk sitok, pira gen telapakan loro, dengkul loro terus apa? Delamaan sikil loro. Kemudian ulama ada mengatakan harus ma'ata hamulin yasir, sedikit ditekan. Mbok ukurane nganti ngecap ora roh, pokoke niku ukurane niku ditekan apa? Sedikit. Oke. Tapi sebetulnya kalau kamu fair itu hanya syarat cara fikih. Nak cara Kanjeng Nabi zaman sugeng nak sujud nganti gituanen. Kulo nek apa? Ya Allah sajadalaka wajhi wa sam'i wa basori wa mukhi wa azmi wa sya'ri wa mastaqallat bihi qadami. Nabi nak sujud, ya Allah jasad saya ini sujud kepada Engkau. Disebut semua. Sya'ri rambut saya, asbi sumsum saya. Sajadalaka wajhi wa sam'i karwan ya. Wa basori wa mukhi sumsum saya wa asbi sendi-sendi saya wa sya'ri rambut iku nunjukno nek iso kowe sujud itu total. Mulane kula suwun iku pentinge wong saleh disejarahno wong napa saleh. Para habaib sing saleh-saleh iku nak nyejarahno nabi iku sejarah bahwa nabi itu laula kaya zinatal wujudi ma toba aisi wala wujudi. Mane umpama ora didikane jenengan uripku ora ana gunane. Ma toba aisi uripku ora ana gunane, ora ana enake blas. Wala wujudi wujudku ora ana gunane. Kenapa ora ana gunane? Mergo kula ora iso wala taron namtu fi sholati wala ruku'i wala sujudi. Tapi kowe ora perlu alim paham koyo ngene ora perlu. Wis aku joget tok las ra apa-apa. Sementing aja ora paham malah ngaram-ngaramno bid'ah. Bocah kok kecangkemane ngono. Tapi kula pastikan, tapi nanti kalau orang soleh gak diriwayatkan orang soleh, sing dilihat ya sisi-sisi yang tidak khasnya kesalian itu. Taruh saja misalnya gini, Mbah Hamid Pasuruan soleh, Mbah Mun soleh, Mbah Dola Barwani soleh, di sejarah rapati soleh, tamu nih akeh, diterima semua pihak. Mulane uripe kepenak, mesti ngono lah nyejarah. Tapi nak sing nyejarah orang soleh, keselah tetap mulang. Wah alim bisa maca kitab takrib, istiqomah maca ihya. Lah kula nak kenal Mbah Hamid ngene misanane Mbah kula. Santri-santrine sing saleh nyetan. Mbah Hamid wis ora tau karek iki salat tahajud, nak duha ning kene, senengane maca burdah. Bapak kenangane senengane dijak ning kamar, dijak ngaji tafsir. Ya mesti seputar kesalehan. Diceritakno wong rapati saleh kebesaran, pamune wae. Wong wong rono pejabat sapa wae. Wae top. Tapi manane tamune akeh bar. Lah ngono ae presiden, menteri, gubernur tamune akeh. Artis utamune. Oke. Makanya kalau kepengin ya, sejarahnya orang soleh itu orang soleh harus ikut ngomong biar tahu sejarah khasnya antar orang apa. Termasuk tadi nyifati Nabi itu laula kan apa? Ya zinatal wujudi ma toba aisi wala wujudi wala taron namtu fi sholati wala ruku'i. Anak kula Hasan tasbihah terus anak kula sing cilik jenenge Milan. Niku kula kan ngapalno sak nagoman Imam Syafi'i. Padahal iki alit, ya alhamdulillah do apa. Imam Syafi'i itu rumangsa Imam Syafi'i mu ahli fikih kok sampeyan niku mboten, dekne yo ahli tasawuf ahli hakikat. Niku nazuman sing kula kan ngapalno niku Imam Syafi'i niku laqad mananta ala qalbi bi ma'rifatin bi annaka wahudul alai wal qudusi wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafasi. Ya Allah, sungguh nikmat Engkau itu besar karena Engkau memberikan aku satu kenikmatan. Di mana kenikmatan itu saya tahu bahwa Engkau adalah Dzul Ala'i wal Qudusi, zat pemberi nikmat dan yang suci. Wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati, kula niku turu ora tau molak-malik awakku. Ora tau molet orang Jawa. Illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafsi, kecuali saya ingat Engkau di antara nafas-nafasku ini. Itu orang soleh meriwayatkan kesalian. Jadi wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafas. Jadi tapi enggak, sekarang agama itu diceritakan orang-orang yang gila politik, gila kekuasaan. Kita harus kuat. Ya bagus, kita juga enggak ingin ngalami kayak Rohingya, paham ya? Makanya yang soleh-soleh pun jangan anti politik, goblok ya anti politik. Gobloknya tadi, gue misalnya ramelok politik sing kuasa orang-orang non muslim tong fasik terus sholat dilarang, pengajian dilarang, kacau. Lho tenan kula ketua partai-partai politik cara kan nyucup kula pun piye ana gunane. Tapi nek kon iman ra gelem bodonine bolak-balik. Tapi kita harus hormat piye-piye menjadikan Islam itu di Indonesia enggak dilarang-larang, enggak dikuyo-kuyo karena penguasanya adalah orang apa? Islam. Tapi bojo mbok imani teman-teman bodonine yo
bolak-balik bos watake ora roh pokoke bangsa ngono. Makanya ini penting sekali. Makanya saya kemarin itu senang banget sampai surat Sajdah. Ngaji kita adalah ditakdir sampai surat apa? Sajdah. Di mana surat ini mengatakan innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujada. Orang-orang mukmin sejati adalah orang ketika dibacakan ayat Allah itu langsung napa? Sujud. Tentu sujud ini bisa sujud fisik kayak kita pas sholat, termasuk bisa sujud pikiran, sujud hati, sujud macam-macam. Mulane Kanjeng Nabi kadang-kadang nak sujud itu ora kok muni subhana rabbiyal a'la ta napa? Sajadalaka wajhi wa sam'i wa basari wa mukhi wa asbi wa sya'ri wa mastaqallat bihi qadar. Jadi rambut itu disebut karena rambut kita ini juga hidup. Wong iso motot, paham kan? Iso kriting barang. Kowe iku bali lho nek sujud mergo. Nabi ku pirsa sujude napa? Rambut. Faham? Tapi kita sujud ya Allah, mulai terawih sing ngono sing 8 menit. Aku gak tok. Iku hakikat ngawur. Mbok gedhingi iku kiai, mbok dukung apa-apa. Tapi wong sing makome ngene iku nek iso iku dadi imam. Kau nanti wonten cerita teng daerah kula, wong soleh alim dadi imam. Imami Jumatan. Bareng sujud lali. Lho wali wong ngenteni itu lho diarani mati ra mati. Akhirnya muridnya dudul kok. Mbah sampun. Batal sak Jumatan. Semenjak itu dia mengundurkan diri dari imam nopo. Tapi kowe kan gak ngarah sujud nganti kon. Mulane wong nak salat iku aja nganggo makome sinten? Wong khawas. Dan sarah kula tiang-tiang nak saleh ngimami yo nganggo makom sing adna, dindekno makome. Lah engko nak pas bengi-bengi tahajud nganggo makom kelas A. Sekali salat iku wis lali. Masyhur. Sampe tak critani salate Kanjeng Nabi nak sholat itu Aisyah turun ning ngarepe. Ya matang-matang ngono. Ayo Aisyah. Mulai bolak-balik matur. Nabi ora digon sholat kok ora. Nek kowe kan digon sholat tapi ora tau sholat. Nabi sing digon sholat ya nggon turu niku nggon sare ku digon sholat. Aisyah ya sare teng mriku. Masyhur riwayat Mukhadhi Sahih. Jare Aisyah. Oh Nabi nak ngadeg suwe tak sembujuk sikilku tak jelonjorno. Mergo Nabi nak sujud apa nak ngadeg iku minimal 200 ayat. Kulhu mau berapa ayat? 200 ayat. Ngono jek nangis. Fama marra min ayati adabin illa sta'adha minhu wala marra bi ayati maghfiratin illa astaghfar wa ma marra bi ayati tasbihin illa sabbah wala bi ayati tahmidin illa hamada wala bi ayati takbirin illa kabbara. Setiap lewat ayat tasbih dia baca tasbih. Setiap lewat ayat istighfar dia membaca. Jadi misalnya subbihisma rabbikal a'la subhanallah subhanaka ya Allah. Nggak pas maca ayat intu azibhum fa inna ibadu ya Allah lakal hamdu wa lakal mulku ya Allah wa ma'fuan nangis. Dari Aisyah ngerti paling suwe tak todoro sikilku. Barang kok ape sujud lagi sikilku tak tarik, tak pengkeretno. Mulane jare ka'annahu lam ya'rif naqat. Nabi itu ketika ada sholat itu teman kita. Tapi nak wis sholat seakan-akan tidak kenal kita. Sampai sahabat itu udah bingung, Nabi wis sholat di masjid, sahabat nyun sewu sing sok kenal sok parek. Nabi itu ya talawan, wajahnya rubah kabeh. Karena hulam ya'rif, Nabi itu tidak kenal kita kalau mau sholat. Saking haibahnya mau sowan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi setelah sholat baru Nabi happy. Dan Nabi itu rindu sholat, masyhur itu Nabi kalau banyak masalah itu sampai takok-takok Aisyah. Ya Aisyah, Bilal kok gak rene-rene? Maksudnya qomat atau adzan. Ketika Bilal teko, sopan ya Bilal, arifna bisolat, arifna bisolat, masyhur. Arif ngekei istirahat sira Bilal nak kita bis salat. Ayo Bilal aku nang istirahat no nganggo salat. Dadi Nabi yang roh donya sumpek. Iku istirahate iku. Mulane disebut wa qurratu aini fis salat, tenange atiku. Lah kok terus di umat ayame di dhuwit iki umat apa? Ya umat sing kumat, ya siku jawaban umat sing kumat. Lah ya meskipun kira iso nglakoni tapi tak critakno nek ke wong saleh itu disejarahno wong saleh ben ijek sambung. Dan saiki Rasulullah itu sayyidus sholihin. Sayyidus sholihin sing diceritakno Quran sifate umat itu tarahum ruk'an sujud. Saiki umat sifate tarahum yatlubunal mal wa yatlubuna kadza wa kadza yatlubunal jah wa riyasa. Jadi sok ben cara umpama Quran kok iso dikarang sifatem ora tarahum ruk'an sujada sifat umatnya ngalor ngidul golek duit. Kuwi seneng disifati gak seneng. Dan kalau suwun
ngaji surat sajdah niki kula umpama pantes nuntut Pak Rumanto tak nyembelih sapi. Mergo syukuran surat napa sujud. Tapi kok kowe syukur perkara mangan sapi ku yo elek. Mulane ra usah. Wong ngaji kok syukur perkara nyembelih apa? Sapi. Mulane ra usah. Kula nu khatam hikam pe disyukuri. Nganti saiki ora disyukuri. Tangan-tangan yo bener ra disyukuri. Ben syukure mergo khatam hitam ora perkara nyembelih sapi. Tapi insyaallah kuat asline kuat. Bangune ra kuat sak menaki urunan 5.000 cukup. Golekno sapi kuru kok. So sapi sing wis kesemper. Tapi kula suwun, mulane kula suwun aja geman mengabaikan sejarah versi wong soleh. Termasuk versi ya tiang-tiang soleh. Cek saking kalangan habaib, cek sing kalangan ulama. Pokoknya tiang-tiang napa soleh itu khas. Cara seneng Nabi itu khas. Kowe iso nyifati Nabi kayak tadi, laula kaya zinatal wujudi ma toba aisi wala wujudi wala taron namtu fi sholati. Jajal Kanjeng Nabi versi wong-wong politikus malah diseru. Nabi itu pemersatu pan Arab. Dulu Arab itu gini-gini. Setelah ada Nabi, iku yo sifatnya Nabi, tapi kowe apa mbok omah ngomongno, kowe sujud ora iso ngomong ndok dinti. Pertama Iqra turun ya wasjud. Iku variasi-variasi setelah ada kekuatan politik, ono variasi-variasi sifat-sifat Nabi yang datang kemudian. Tapi sifat permanennya ya wasjud waktar. Paham kan maksudnya? Paham tenan to? Paham ya alhamdulillah. Soalnya nak sing ora paham ya mbok paham. Kenyenengno guru. Nyenengno guru ibadah. Pokoke eling-eling surat Fatah ya sing akhir napa? Tarahum rukaan sujud. Walahum lan ora ana te wong akeh yung doruna dikai tempo sapa wong akeh yum haluna tegese dikai tempo sapa wong akeh li taubatin krana tobat au makdiratin utawa ngekeki alasan fa'arid mongko mengo sira anhum sanging kufar wan tadhir lan ngenteni ana sira misale inzalal adzab ing turune siksa bimiklan kufar innahum satana wong kafir ya muntadziruna ngenteni sapa wong kafir bika ing sira wong kafir ngenteni misale hadis mautin ing terjadine kematian atau anyare kematian au qatin utawa terjadine pembunuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulam bima kanu ya'malun. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar kullama aradu ay yakhruju minha u'itu fiha wa qila lahum dzuqu 'adzaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun. Afaman ana ta utahi wong sapa wae kana kang ana sapa man ana iku mukminan, iku wong sing mukmin, sing percaya kebenerane Allah lan Rasul. Iku kaman kaya dene wong kana kang ana sapa man iku fasikon, iku wong sing fasik utawa wong sing kafir. Kula baleni malih. Afaman ana ta wong kana kang ana sapa man iku mukminan mukmin. Manane mukmin ku benerno apa sing digawa Allah lan Rasul. Iku kaman kaya dene wong kana kang ana sapa man iku fasikon iku fasik utawi kafir. La yastawun ora padha sapa wong mukmin lan wong fasik. Ain inu natekse pira-pira mukmin wal fasikuna lan pira-pira fasik. Ammal ladzina amanu anapun te wong sing iman wa amilu lan nglakoni sapa alladzina as-solihati ing pira-pira amal saleh. Wong iman lan nglakoni amal soleh falahu mongko iku berhak mongko iku kedue alladzina amanu jannatul ma'wa te entuk swarga kang dadi panggonane utawa swarga kang dadi nggon panggonane nuzulan tur hale tumurun hale dadi sogatan hale dadi penghormatan huwa te maknane nuzul ku ma perkara yu adu kang den sogatno apa ma kang disuguhno apa ma lidulfi krana tamu bima sebab perkara kanu kang ana sapa wong akeh ya malu nang lakoni sapa wong akeh wa amal ladina anapun te wong akeh fasaku kang padha fasik sapa ladina fasik ku maknane fasik temriki fasik bil kufri fasike kelawan kafiran wah ini gak apal lho nggih kula kados ngaji kula wingi pokoke angger fasik disebut Quran kok ahli neraka mboten kok fasike sampean mboten ini fasik ringan nggih fasik medium nih fasik sing ahli neraka bil kufri
wa takdzibi wa apal wa angger fasik kok ahli neraka mana apa fasik kekafiran lan fasik ngorohno Allah lan apa Rasul. Tapi nek fasik kaya sampean bodoni wae enteng. Dak kok teras swarga ijek-ijek mlebu. Dak kok pager-pager sik napa? Mlebu nggih araf nggih kecantol-cantol nggih. Mbok jongkrono sithik munduk swarga. Oh, angger fase ki jelas. Mulane kula wingi ngotot. Ciri khas ahli sunnah niku darani ahli neraka iku kafir. Napa? Mulane mriki fasaku napa bil kufri wa takdzibi. Fase iki kelan nglakoni kekafiran lan gorono Allah. Kowe kafir to ora sih? Mboten. Kowe tau gorono Allah Rasul. Nak bodoni kanca. Bolak-balik lah. Iku urung kafir wenteng. Mergo yo kene tau dibodoni padha wae kan wales-walesan ngono napa? Sesama saling bodoni ya gak usah saling napa dendam. Fasaku bil kufri kelan kekafiran. Jadi ngeten nggih kula terangno nggih masalah madzhab ahli sunnah. Sampeyan kok aja terjebak training aswaja terus. Aswaja trainingnya pokoknya kadang tahlil ahli sunnah atau mboten enten ngoten kaidah ngoten. Sing ngeten kaidah ini tadi, apakah mukmin yang melakukan dosa besar itu kafir apa ndak? Jadi ciri khas ahli sunnah dan ndak itu perdebatannya napa? Mukmin sing murtakibul kabira napa? Mukmin sing murtakibul kabira. Orang mukmin yang melakukan dosa besar itu menjadi kafir apa ndak? Ahli sunnah berpendapat tidak menjadi kafir. Sementara yang khawarij yang lain berpendapat menjadi kafir. Nah, Imam Suyuti, Imam Ghazali, Imam Syafi'i semua itu ahli sunnah. Sehingga kalau ada orang kok ahli neraka niku mesti maksiate iku bil kufri wa takdzibi. Alasan Imam Syafi'i sak bala-balane niku sak ulama sak kancane niku wong nek wis kadung bener diridani Allah, iku sifate ora kok ora tau salah. Kula baleni malih nggih. Wong nek wis bener diridani Allah, niku sifate ora kok gak tau salah iku ora. Nek Allah seneng kowe, iku statusem wong-wong sing liyukaffirallahu anhum aswa alladzi amin. Engko amal elek ndelalah didadekno di sepuro sinten? Allah. Carane piye ya? Carane ku gawe poin. Misale ngeten, sampeyan ngobet mbek cawe itu wis seneng banget. Sementing ke komitmen aja zina. Tapi sampean aja takok kula, berarti SMS-an angsal Gus. Jawel angsal yo aja takok ngono. Tapi nak kowe kasil jawel tok ra zina ku insyaallah barokah ngedohi dosa gedhe sing cilik di sepuro. Tapi aja muni halal. Yo aja muni halal, yo aja lakoni nek iso. Cuma iki cerita. Ana wong suweneng cawe wedok banget. Tapi dia ini sukses ninggalno napa? Zina. Tapi ora sukses ninggalo jawel utawa SMS-an misalnya. Tapi oke jumni halal ya. Kula ora muni halal kok riwayatno halal. Niki rak ngaji ilmu. Mergo di antara jatah di sepuro apa alladzina napa sebetene intajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu iku nukafir angkum sayiatikum. Nak kowe sukses ngilangi sing gedhe insyaallah muga-muga sing cilik iku di sepuro. Misale kula gubedeng ruhin, maksimale kan mateni. Mata ini kan dosa gede tak hindari, mau ngenyek tok bocah kriting ndak. Lah iku yen yo dosa ngomentari ngono iku kan. Tapi luwe apik timbang gedeng diimplementasikno membu. Jadi misalnya gedeng wong, opsi tertinggi kan mata ini. Misalnya gak mata ini bacok sikile atau bacok tangane kan berat. Kowe iki ditinggalo kabeh mau karek ngrasani gremeng nyek. Lah iku lumayan. Senajan to ngrasani ya tetep dosa, tapi lumayan. Mulane kiai-kiai rata-rata yang ngrasani mergo mangkel nek ora diomongno dadi udun. Nah, akhirnya ngrasani. Kiai-kiai anggere kok tamoni critakno lawan politike mesti ngrasani to. Ngrasani. Mergo nek dimpet ya dadi udun. Tapi kuwi apik timbang mateni. Misalnya kula kiai yang jenis seperti ini. Roh metode wong seneng Quran lewat konser, lewat MTQ mesti ngritik. Bar wanita ora seneng nek ono MTQ dikritik. Ya ngrasani, tapi apik niate. Lah kok sing seneng MTQ ya ngrasani iki sing kaya kula. Wah, wong kok gak gelem siar. Quran niku buta siar, wong Islam buta siar. Ya sak muni-munine lho pokoke. Iki kan ya rasan-rasanan. Sampai sementing gak santet-santetan ngono maksudnya. Lah iku disebut apa? Intajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu insyaallah nukafir angkum sayiatikum. Jika kamu sukses meninggalkan dosa-dosa besar, yang kecil insyaallah dimaafkan.
Ini penting saya aturkan. Nah, kalau orang baik itu syaratnya tidak pernah dosa, berarti sekali dosa dia jadi kafir. Ini masalah bagi ahli sunnah. Nah, niki penting kula atur. Mergo critane ngeten, wong nak bakate saleh, mabuke ning masjid. Bodoni yo santri, mergo dekne ora duwe kanca geng. Akhire korbane yo santri. Mergo dekne bodoni wong liya, wong abangan, preman ora kenal. Sing dikenali santri. Akhire korban bodoni yo. Ya kula kiai bodoni wong ya bolak-balik. Tapi kula ora tau sambat, pancen jatahe, kadang-kadang kebodhon ya jatah. Sampeyan kula critani, zaman Nabi ana wong jenenge Abdullah. Niki hadis sahih teng Bukhari wonten, teng pundi-pundi wonten. Wa kana yulaqabu khimarun. Ndek niku sampe nak ngundang kanca-kancane niku khimar. Wa kana yudhiku Rasulullah wa kasiron. Ndek niku senengane guyokno Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi orang yang sering serius iku mergo mimpin perang macam-macam nak roh dolah iki guyu. Kancane ra ngundang dolah tapi iku nak mabuk ini masjid Kanjeng Nabi. Mboten trimo masjid mriki mboten. Masjid Kanjeng Nabi. Ngeflank. Anggere takoki kowe wong fasik kok ora ning terminal ta dalan ning masjid. Aku nak ora Nabi ku ngeluh. Tapi yo aja minum gak ngregani Nabi. Aku ora minum yo ngeluh. Angel gak? Akhirnya singkat cerita, Nabi itu profesional, masih santri ini nak salah ditakzir. Takzirane syaribul khamri ku gak ada batasnya. Enggak ada ukurannya, memang di Quran enggak ada, sehingga kadang Nabi dia jilid 20 kali, kadang 80 kali. Bil jaridi wan ni'al, ini yang khusyuk-khusyuk ngurungokno hadis ini. Jarid niku napa? Apa kan? Pelepah napa? Kurma wan ni'al sandal. Jadi ana sahabat sing saleh-saleh iku ditabuki mbek sandal, kadang ambek. Tapi bariku ya ngono meneh. Nganti sing jilid ku bosen. Jadi cara ning Aceh polisi syariate nganti napa? Bosen. Singkat cerita ada sahabat yang ngomentari begini. Ya khimar, ya mal'un. Pokoknya di kue ku khimar, kue ku mal'un. Saya masih ingat betul teksnya itu. Kamu ini mal'un, orang yang dilaknati Allah. Nabi duka. La tal'anuhu fa innahu yuhibbu waha wa rasul. Lagu dalil ahli sunnah. Kamu jangan melaknati dia. Fa innahu yuhibbu waha. Orang ini meskipun peminum arak itu senang Allah dan Rasul. Saya masih ingat betul takbir yang ada di kitab Ihya. Takbirnya begini. Falam yukhrijhu bil maksiati anil mahabbah. Nabi tidak mengeluarkan dia dengan melakukan maksiat dari status mencintai Allah dan Rasul. Sebab itu ahli sunnah sepakat orang maksiat itu bukan kena sifat atau kena status, dia memusuhi Allah dan maksiat itu gawan kita dhaif. Misalnya ngene, kowe ora cah wedok iku eling terus nganti 2 jam. Bareng Allahu Akbar takbir ra eling Allah. Terus berarti lu seneng cah wedok timbang Allah. Wong ambek Allah ora eling mbek cah wedok. Ora iso ngono, kowe seneng cah wedok iku gawan nafsu yen gak bakat wali. Paham nggih? Akhire eling terus ra iso lali. Allah ora butuh mbok ilingi kowe ya ora keren diparingi lali kowe. Ini penting kula ngajekno. Kula baleni malih. Sama siapa takbirnya di Ihya di beberapa kitab ahli sunnah. Falam yukhrijhu bil maksiyah anil mahabbah. Orang ini tidak dihilangkan sifat mahabbahnya kepada Allah dan Rasul hanya karena nama maksiat. Karena maksiat itu gawan bodoh, gawan lali, gawan ngebet, gawan macam. Misalnya kayak anak papat, bojomu setia, katut rondo. Terus orang wong mending ngene, dadi yo katut rondo lali anak bojo, ora lali, ora masalah. Cuma ora iso lali rondo, tapi ora lali anak bojo. Wong nyatane duwe jadi dibagi jatahe anak ya ono jatahe. Cuma wong sing gedeng darani kowe iku lali anak. Ora lali mulai ditakoki jenenge anake ya jek roh. Kelas pirone ya jek. Cara ditakoki, "Lah kok ora mbok rabi wae?" Sungkan anakku. Lho jek roh ora. Iya, tapi ora iso lali rondo iku wong luwih anyar misalnya. Nah, yus ngono iku. Selama ini kamu kan ya begitu. Saiki ngene aku takok. Kowe nyebut dhuwit mbek Allah sedina akeh ya. Akeh dhuwit. Kerja ya demi dhuwit. Ngamuk bojo demi dhuwit. Bariku mbok tabung ning bank ono, ning plesiran lemari ono, ning kethu ono. Cek hormate dhuwit di mana-mana ada yo eling, ning kethu yo eling, ning lemari yo eling. Bareng dhuwur pas pergi, lali aku, mulai wis mentek waktu dhuwur. Terus kowe tak, wah berarti menuhankan uang. Enggak ada seperti itu. Apa iku wis pirsa nek kita iku dhaif, napa kita niku dhaif.
Sehingga ahli sunnah mengatakan semua kesalahan itu ya kesalahan saja, tapi tidak menjadi kafir, tidak menjadi, bukan berarti kita tidak cinta Allah dan Rasul. Jadi wong mabuk, kunane kuno wong lani kiai ora oleh gedeng preman teman-teman. Kadang yo ono wong preman, tapi ra iso mungkiri seneng kiai. Lan cara kula ora masalah ono ora salat nekani konser sholawatan, cara kula ora masalah. Ndekne nyatane seneng pas sholawatan seneng. Nak menawa awal untuk hidayat. Nak ki fikih komentar, apa gunane nekani sholawatan tapi ra salat. Lah nek dene ra tau nekani sholawatan, ra salat terus jalur hidayate kon diye nak menawa ana siji loro sholawat sing ditampa dadekno sebab napa? Hidayah. Seneng kok komentar. Ora melok dadi pangeran kok geger. Jadi kalau baleni malih, mulane teng mriki angger kitab ahli sunnah wal jamaah sing asli, ku angger ana ayate pangeran dawuh fasaku mesti bil kufri wa takdzibi. Dadi dosa fasik sing sebab kekafiran dan sebab gorono Allah lan iku lagi ahli neraka. Harun ar-Rasyid itu dinasti Bani Abbasiyah. Itu pinter sekali. Ada seorang ustadz yang agak ekstrem. Itu datang ke Harun ar-Rasyid, ya Amirul Mukminin, inni nasihun laka famusaddidun alaihi. Fala tajidanna alayya fi nafsika syai'an. Saya mau nasihati kamu, tapi saya mohon jangan masuk Anda. Karena nasihat ini penting. Tapi saya akan keras, vulgar, akan keras, kritik saya akan keras karena Anda sebagai Amirul Mukminin tidak penting. Apa kata Amirul Mukminin Harun ar-Rasyid? Uskut ya Ustaz. Dari riwayat uskut ya Jahil, kamu itu Ustaz bodoh, tidak usah banyak omong. Terus ditanya, kenapa saya bodoh? Terus dibacakan ayat faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Inna wa ta'ala qad arsala man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minka wa ma'a dzalika qala ta'ala faqula lahu qawlan layyin. Allah pernah menugaskan seorang yang lebih baik ketimbang kamu, yaitu Musa dan Harun. Musa dan Harun adalah seorang nabi. Kepada orang yang lebih buruk ketimbang saya, yaitu Fir'aun. Itu saja etikanya faqula lahu qawlan layyin. Kamu kalau ngomong yang halus, yang baik, yang berperadaban, kok kamu sama saya mau kasar? Akhirnya ustadznya ternyata pinter kamu, ya pinter aku. Jadi semudah itu. Allah itu menugaskan orang yang lebih baik ketimbang kamu, yaitu Nabi Musa, kepada orang yang lebih buruk ketimbang saya, yaitu Fir'aun. Itu saja ada etikanya. Kok kamu sama saya mau tambah etika? Mau main kasar hanya karena kamu merasa nasihat Anda benar? Jadi gampang sekali memahami Quran. Tapi lagi-lagi memang bagi ahlinya. Tapi ini saya bantu supaya sampai jadi ahli apa? Quran. Ada sekian problem dalam memahami Quran, terutama kalau lewat terjemah. Problem itu bisa gawat betul, bukan gawat-gawatan tapi gawat betul. Misalnya ada ayat begini dan terjemahnya pasti begini. Fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kamu menghadap mana saja, di arah manapun, di sana ada ridhonya. Itu kalau hanya pakai terjemah, tentu menjadikan kita sholat bisa menghadap ke timur, ke barat, ke utara, dan ke apa? Selatan. Saya cerita sedikit tentang asbabun nuzul. Memang tema sekarang tentang asbabun nuzul. Dulu Rasulullah SAW ketika di Mekah itu sholat menghadap Ka'bah. Tapi setelah pindah di Madinah, di mana Madinah itu ada komunitas Yahudi dan Nasrani, Rasulullah itu menghadap ke Baitul Maqdis. Kira-kira 16 bulan, 16 sampai 17 bulan. Semua riwayat itu kisarannya hanya 16 sampai berapa? 17 bulan. Sehingga orang Yahudi itu bilang begini, Muhammad ini baiklah, meskipun dia membawa agama baru, tapi kiblatnya masih ikut kita, masih baik. Setelah 16 bulan, Nabi diperintahkan Allah untuk menghadap ke Ka'bah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka orang Yahudi itu berontak. Berontaknya adalah kiblat mereka ditinggalkan. Cara berpikir orang Yahudi itu kiblat mereka ditinggal. Sehingga mereka bilang mawallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apa yang menjadikan umat Islam berpaling dari kiblat Baitul Maqdis. Kemudian mereka provokatif. Ini perlu diperjelas. Provokatif. Bilang begini, "Inna Muhammadan tahayyara fi din." Muhammad ini bingung dalam beragama sehingga habis ngomong A ngomong B, habis kiblat Ka'bah, kiblat Baitul Maqdis. Sehingga dalam banyak tarikh disebutkan peristiwa kiblat itu terbanyak melahirkan orang murtad, orang yang keluar dari Islam gara-gara provokasi orang Yahudi. Muhammad tahayyara fi din. Muhammad itu bingung dalam menentukan pilihan apa? Beragama. Kemudian walhasil singkat cerita akhirnya Nabi itu madhep Ka'bah. Apa yang terjadi mukjizat itu adalah bahwa agama ini agama yang mewakili semua agama sebelumnya yang masih orisinil.
Yaitu Nabi akhirnya berargumentasi Ka'bah adalah kiblat yang asli, yang lebih tua. Terus mereka tanya, buktinya apa? Dijawab oleh Quran, fihi ayatum bayyinatum maqamu apa? Ibrahim. Ka'bah bukti tertua adalah di situ ada makam Ibrahim. Makam itu jejak kaki. Ya kalau bahasa Indonesia makam itu kuburan, kalau dalam bahasa Arab makam itu jejak apa? Jejak. Sehingga diketahui oleh sejarah, dibuktikan di situ ada jejak kaki siapa? Nabi Ibrahim. Sementara nisbatnya Baitul Maqdis itu adalah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Yang ini adalah turunan dari Nabi siapa? Ibrahim. Hikmahnya apa? Begini, sebagai bukti bahwa Baitul Maqdis pernah menjadi poros Islam atau poros tauhid, maka Nabi Muhammad pernah disuruh menghadap ke Baitul Maqdis. Buat inget-ingetan kalau ini pernah menjadi poros apa tahu? Tapi tetap tua-tuaan masih tua apa? Kenapa tua Ka'bah tadi? Karena Ibrahim adalah Abul Anbiya, bapak dari para. Dan di situ ada jejak kakinya. Fihi ayatum bayyinatum maqam. Bukti itu belum cukup. Dibuktikan lagi bahwa Ismail itu hidupnya kita tahu sa'i bainas Shafa wal Marwah adalah karena Siti Hajar sedang mencari apa? Jadi ada bukti sekian, bukti empirik bahwa Ibrahim itu kiblatnya itu bukan Baitul, sehingga ada kata-kata fihi ayatum bayyinatum maqamu. Nah, tanpa ngerti asbabun nuzul, kamu akan mengartikan fa'i nama tuwal fatamma wajwa itu salah, karena di situ kamu menghadap mana saja, maka di situ ada ridhonya. Maka para ulama memberi catatan, maksudnya begini, kamu menghadap kemana saja, asal itu yang diperintahkan Allah, maka di situ ada ridhonya. Harus seperti itu maknanya, disesuaikan dengan konteks asbabin. Tanpa seperti itu tidak bisa. Dan masih banyak lagi kepentingan tentang asbabin. Jadi problem sekarang adalah banyak mufassir yang hanya mengartikan dari terjemah. Itu bahaya sekali. Jika ada orang yang menikah secara mut'ah, itu kan mirip kayak transaksi zina. Mereka berdalil famasam takum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahun. Perempuan yang sudah kamu nikmati, yang penting kamu bayar. Terjemahnya seperti itu. Karena ujur itu jamaknya ujroh. Itu fatal sekali. Padahal ayat itu begini, settingannya, setting siakul kalamnya atau asbabun nuzulnya. Ini sekaligus, memang saya sengaja ngaji dengan tema yang berat untuk penghormatan pada yang ngaji. Kalau temanya ringan kan kayak TPG. Begini asbabun nuzulnya begini. Wal muhsanatu minan nisa yang awal juz 5 itu, ya kita santai aja, yang awal juz 5 itu sebetulnya maktuf, diatafkan pada ayat hurrimat alikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa kholatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Jadi perempuan yang haram dinikah itu ada 7 yang faktor nasab, yaitu siapa? Ibu, putri, saudara putri, bulik dari bapak, ammah itu bulik dari bapak, kholah itu bulik dari ibu, keponakan dari saudara lelaki, keponakan dari saudara perempuan. Ini disebut haram karena nasab, nasab gen. Kalau orang Jawa bilang hanya 4 karena ngitungnya bulik baik dari bapak maupun ibu. Kalau orang Jawa bilang kan bulik, terus keponakan dihitung 1. Padahal ada keponakan dari saudara lelaki, ada keponakan dari saudara apa? Perempuan. Wa banatul akhi wa banatul. Terus kedua, haram karena rodok. Kita tahu dalam hukum Islam rodok adalah sama dengan nasab. Jadi ibu yang pernah menyusui kamu berarti jadi ibu kamu, dan saudara sepenyusuan berarti menjadi saudara kamu. Ini disebut wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum minar rodok. Terus ketiga, haram karena musoharoh, karena besanan. Jadi pagi ini misalnya saya nikah dengan Sri, bilang qabil tu nikah wa taswidaha bil madmatur. Setelah nikah dengan Sri ini otomatis ibunya dia menjadi mertua. Otomatis haram saya apa? Nikah. Ini namanya haram karena musuh. Atau kamu punya anak Zaid. Zaid pagi ini akad dengan Sri. Berarti Sri adalah menantu Anda. Otomatis haram bagi Anda. Itu namanya haram karena musuh, haram karena bisana. Itu yang disebut waroba apa haram-haram itu kan saat terus itu wa ummahatu nisaikum. Apa ibu dari istri-istri kamu. Memang ini agak jelimet, tapi memang syaratnya mufassir harus biasa jelimet. Jangan hanya nyari partai ayat-ayat untuk kepentingan partai. Wah itu ngeri. Kacau Quran dipakai kampanye. Terus
itu berarti sudah 3 kan? Haram karena nasab, karena roto, haram karena musuh. Terus yang keempat ini haram yang bukan karena sebab pada seorang perempuan tapi karena istri orang. Disebut wal musanatu minan bisa. Haram menikahi perempuan yang masih milik orang lain. Orang lain yang menikahi ini istilahnya Allah adalah lelaki yang menikahi perempuan ini adalah lelaki sing muhsinina ghairu musafihin, secara nikah yang sah. Nah, nikah yang sah itu begini dalam hukum fikih Islam. Saya nikah dengan Sri, kalau hanya akad itu saya wajib bayar mahar hanya separuh. Jadi kalau saya janji bayar 1 miliar berarti wajib bayar berapa? 500 juta. Kalau janjinya 100 juta hanya bayar 50 juta. Itu yang wajib bil akdi. Nanti wajib sepenuhnya nunggu bil jima. Kalau sudah hubungan intim baru wajib 100%. Jadi kalau ada di Jawa nikah dengan seperangkat alat sholat itu yang atasannya tok itu wajib karena akad. Nanti bawahnya nunggu setelah hubungan apa? Intim. Nah, ini hukum Quran bukan hukum saya. Makanya kan wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna, terus fanis huma faradtum. Hanya wajib bayar setengah. Nah, perempuan yang sudah diajak hubungan intim itu kata Allah fa'atuhunna ujurahun, maka wajib kamu bayar penuh. Jadi ayat itu tentang perempuan yang sudah dinikah. Kita harus bayar berapa? Harus bayar. Ini penting saya utarakan. Nah, problem kita sebagai orang Indonesia ini juga problem Pak On, problem semua kiai. Mahar di Indonesia itu nggak bisa dibahas di Quran karena keterlaluan, kecilnya itu keterlaluan. Saya ini kan kiai, sering ngakatkan tuh sampai bosan. Seperangkat alat sholat itu ngawur sekali. Ini mbak harus nggak mau. Saya provokasi minimal itu ya berapa? 100 juta berapa? Pantasnya berapa? Pantasnya berapa? 10 gram itu berapa nilai? Kan 1 gram 500.000 baru 5. Ya mendingan itu 10 gram. Quran itu bayangannya gini sambil latihan, yang hafal-hafal biar latihan. Jangan dapat beasiswa karena hafal tapi nggak jelas juntrungannya. Quran itu bayangannya gini, ini nggak mungkin Quran ini bisa dibaca di Jawa. Wa in aradtu mustibdala zawji makana zawji wa ataitum ihdahunna intaran fala ta'khudhu minhu syai'an. Jika kamu nikah sama seorang perempuan, kemudian kamu cerai, maka mahar yang sudah kamu berikan jangan ambil lagi. Karena mahar di Arab itu mahal, 100 juta, kadang mobil Alphard, kadang GMC. Sehingga setelah menceraikan tuh kebayang menarik. Kok enak, dulu saya memberikan itu kan dapat servisnya, sekarang sudah saya cerai, saya tarik. Kalau mahar di Indonesia kan seperangkat alat sholat. Jadi gak kebayang ada kalimat fala ta'khudhu minhu syai'a, jangan ambil lagi. Kebayang ngambil aja enggak? Apalagi kalau nikahnya sudah 2 tahun kan sudah lusuh, sudah. Tapi kalau di Arab itu kebayang karena mahal. Makanya orang Arab suka nikah orang Indonesia karena murah. Jadi bahasa kintoron itu harta yang enggak ternilai. Wa ataitum ihdahunna kintoron. Yang enggak ternilai, mahal betul. Itu pernah saya hitung, ada yang mahar itu 400 juta, ya sekira segitu. Nah makanya setelah dicerai Allah memperingatkan, setelah kamu kasihkan ya jangan minta lagi. Kenapa kepikiran minta? Karena jumlahnya besar. Kalau di Indonesia kepikiran nggak minta, nggak kepikiran, saking kecil. Seperangkat alat sholat kadang 1 juta. 1 juta itu setelah hubungan intim, sebelumnya yang wajib hanya 500. Itu kan nggak kebayang. Makanya susah ngartikan Quran di Indonesia, kadang susah karena kadang terlalu. Itu pernah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah bilang begini, wahai para perempuan, mahar itu jangan mahal-mahal, kasihan para lelaki. Itu ada perempuan alimah, ya, orangnya alim. Itu usul langsung gini, ya Amirul Mukminin, laisa dzalika laka ya Amirul Mukminin. Qad qala ta'ala wa atiikum ihdahunna qintaran. Kamu hanya seorang Amirul Mukminin, tidak berhak din aturan pembatasan mahar. Allah saja tidak batasi. Kenapa kamu batasi? Jika dulu yang namanya nikahnya Sulaiman Agung atau Jamaluddin siapa Ratwa, kalau hadiah sampai tas mahal itu kan dari bahasa Arab mumtaz mahal. Mumtaz itu istimewa, mahal itu dia punya istri yang sangat dicintai, dikasih hadiah mumtaz mahal. Ilajo jadi apa? Tas mahal itu sama mujitulil abab kalah. Itu kalau cerai kan kepikiran minta lagi, dikasihkan yang baru. Tapi kalau di Indonesia tidak mungkin karena apa tadi? Seperangkat alat sholat. Udah gitu nyari yang murah lagi. Yang bagus pitanya, bungkusnya bagus.
Maka nggak mungkin kita maknani Quran tanpa mengenal yang bernama asbabin. Karena makna ayat itu bisa kacau kalau kita tidak tahu asbabin. Yaitu kayak tadi makna fa'ina ma tuwallu fasamma wajhu. Itu maknanya kan kamu menghadap mana saja, boleh saja di sana ada ridhonya Allah. Berarti kan bisa ke timur, ke selatan, ke utara, ke barat. Itu bahaya betul. Sehingga kata ulama harus mengkaji asbabin supaya porsi ayat ini sampai semana jauhnya itu kita tahu. Tanpa tahu itu tidak bisa. Begitu juga menyangkut kiblat. Sekarang saya tanya, kemarin kan ramai menang kiblat semuanya diukur dengan GPS. Terus beberapa masjid dikomentari salah karena diukur pakai apa? GPS. Kalau dalam bahasa Falak disebut yaumarosbil kiblat. Memang bisa diilmu. Tapi pertanyaannya begini, dari awal Allah ngendikan fawal liwajhaka syatral masjidil haram. Kamu yang penting sholat itu menghadap masjid. Masjid itu ya bangunan. Sehingga kata Ibnu Abbas yang diriwayatkan banyak ulama mengatakan al-Ka'bah kiblatun li ahlil masjid wal masjid kiblatun li ahlil haram wal haram kiblatun li ahlil masyriq wal maghrib. Jadi kalau orang di dalam masjid kiblatnya harus Ka'bah. Di luar masjid kiblatnya asal bangunan Masjid Haram. Tapi di luar sini kayak di Indonesia boleh semua tanah. Kenapa begitu? Kata Ibnu Abbas karena Quran turun di lisanin Arabiyyin. Jadi kalau orang Jogja kalau mau ke Jakarta arahnya kemana? Barat. Itu sebetulnya ketika Anda ke barat itu persis Jakarta apa bisa saja lepasnya itu Pangandaran. Tapi orang itu akan bilang kalau ke barat ya ke Jakarta. Meskipun presisi Anda tepatnya di Pangandaran. Nah kiblat seperti itu, asal orang menghadap ke barat itu orang sudah bilang ke nggak usah sedetail misalnya harus pas Kak. Saya pernah debat sama tim ahli Kemenang. Nggak bisa Gus, sekarang ada GPS harus tepat Ka'bah. Terus saya bilang gini, kalau teori Anda benar berarti semua masjid luasnya maksimal 16 meter. Ka'bah itu luasnya hanya 16 meter. Berarti Masjid Ulil Albab yang pojok sana sama pojok sana kira-kira itu ya sudah tidak kena Ka'bah. Kalau harus tepat Ka'bah itu kan diameternya hanya 16 sampai 18 kalau nggak salah. Berarti semua masjid kalau ingin tepat Ka'bah harus pas 16. Kalau terlalu luas pilihannya harus cekung. Kan jadi aneh. Makanya saya itu sering Pak, dulu saya ini biasa debat fikih kalau di tradisi pesantren namanya Fasul Masa. Saya punya teman yang paling kurang ajar, yang paling saya kenang dalam panjang sejarah. Dulu itu kalau debat fikih ya seru. Kalau aturan fikih kan gini, soft paling baik kan soft pertama, baru kedua, baru tiga. Yang paling keren kan soft awal, soft. Terus temen saya bilang gini Pak, ya kalau gitu gini aja Gus, desain masjid itu memanjang utara selatan, biar semuanya soft awal. Gara-gara didesain begini kan ada soft 2, soft 3. Apa susahnya kita bikin mulai awal supaya masjid memanjang utara apa? Selatan, supaya semuanya soft. Ya kalau ada hukum ya diimplementasikan dalam desain bangunan katanya. Itu kan aja. Terus akhirnya saya jawab, lalu setelah begitu yang paling afdol siapa? Yang dekat imam. Ya sudah, bikin cekung saja kalau gitu. Artinya gini ya, beragama itu yang sehat. Jadi beragama itu berdasar riwayat. Berdasar riwayat, pernah ada ulama yang itu Madinah menghadap Ka'bah itu ya tidak pas. Pernah dihitung pakai GPS. Kiblat Madinah ke Ka'bah itu ya tidak seperti yang pernah dianjurkan Kemenang. Karena apa? Agama ini mengikuti bilisanin Arabiyyin. Seperti jenengan gini. Semua ini istilahnya apa? Menghadap Gus Bah. Padahal ada yang agak sana, agak sana. Semuanya ngaji sama siapa? Iya sih. Istilahnya bertatap muka. Memangnya kita bentur. Ini bahasa. Jadi seperti ini semua namanya apa? Berhadap. Padahal ada yang agak samping, agak samping. Ka'bah juga gitu. Sebenarnya tidak se-ekstrim yang dibayangkan orang. Cuma kalau bisa tepat, ya kita harus. Tapi tetap saja tidak perlu 16 meter. Nah, fa'aina ma tuwallu fasamma wajhuhu itu artinya menghadap. Menghadap itu menghadap arah. Makanya Allah tidak ada fawali wajhaka nahwal Ka'bah, tapi fawali wajhaka syatrul Masjidil Haram. Jadi ini penting saya utarakan supaya kita familiar dengan istilah-istilah Quran. Istilah Quran itu gampang. Nah, kalau kita kaji
Problem kita tidak pernah mengkaji, jadi semuanya asik. Kalau kita mengkaji itu gampang sekali. Saya punya sekian cerita betapa pentingnya mengkaji. Harun ar-Rasyid itu dinasti Bani Abbasiyah. Itu pinter sekali. Ada seorang ustadz yang agak ekstrim. Itu datang ke Harun ar-Rasyid. Ya Amirul Mukminin, inni nasihun laka famusaddidun alaik. Fala tajidanna alayya fi nafsika syai'an. Saya mau nasihati kamu, tapi saya mohon jangan masuk Anda. Karena nasihat ini penting. Tapi saya akan keras, vulgar, akan keras, kritik saya akan keras karena Anda sebagai Amirul Mukminin tidak penting. Apa kata Amirul Mukminin Harun ar-Rasyid? Uskut ya Ustaz. Sebagai riwayat uskut ya jahil. Kamu itu Ustaz bodoh, tidak usah banyak omong. Terus minta, kenapa saya bodoh? Terus dibacakan ayat faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Inna Allaha ta'ala qad arsala man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minka. Wa ma'a dzalika qala ta'ala faqula lahu qawlan layyinan. Allah pernah menugaskan seorang yang lebih baik ketimbang kamu, yaitu Musa dan Harun. Musa dan Harun adalah seorang nabi. Kepada orang yang lebih buruk ketimbang saya, yaitu Fir'aun. Itu saja etikanya faqula lahu qawlan layyinan. Kamu kalau ngomong yang halus, yang baik, yang berperadaban, kok kamu sama saya mau kasar? Akhirnya ustadznya ternyata pinter kamu, ya pinter aku. Jadi semudah itu. Allah itu menugaskan orang yang lebih baik ketimbang kamu, yaitu Nabi Musa, kepada orang yang lebih buruk ketimbang saya, yaitu Fir'aun. Itu saja ada etikanya. Kok kamu sama saya mau tambah etika? Mau main kasar hanya karena kamu merasa nasihat Anda benar? Jadi gampang sekali memahami Quran. Tapi lagi-lagi memang bagi ahlinya. Tapi ini saya bantu supaya sampai jadi ahli apa? Quran. Meskipun ngajinya sebulan sekali. Sudah sebulan sekali tidak punya kitabnya. Sudah. Jadi ulama dulu kalau belajar Quran itu gampang. Saya berkali-kali cerita. Yang kitab saya baca di rektorat namanya Sajaratul Ma'arif. Itu kalau cerita bikin judul itu enak sekali. Babuna fil ibad bikulil bilad. Bab seseorang di mana saja hidupnya harus bermanfaat. Terus dalilnya itu hanya mengutip makalahnya Nabi Isa, wa ja'alani mubarakan ainama. Ciri utama seorang nabi apa? Saya di mana-mana adanya berkahi orang, jadi berkah bagi orang lain. Maksudnya tidak jadi problem bagi orang lain. Artinya kamu hidup entah hidup ya seperti Pak Onu orang Jember, saya orang apa? Hidup di Jogja manfaat, di Jember ya manfaat di mana-mana. Tak pernah di Korea seminggu ya manfaat. Saudara kita TKI yang di Korea manfaat di sana bikin masjid, bikin apa? Karena ngendikane Allah menceritakan Nabi Isa siapa? Wa ja'alani mubarakan ainama kun. Saya adalah orang yang di mana-mana berkah. Artinya manusia eksistensinya harus seperti itu, hidup di mana saja. Gampang sekali. Pernah Imam Syafi'i ditanya, kalau kamu nggak kehilangan air atau nggak ada air di satu daerah, cari-cari sampai nggak. Setelah nggak ketemu air, baru kamu boleh tayamum. Imam Syafi'i ditanya, apa dalilnya harus mencari? Kalau nggak ada air ya langsung tayamum saja. Kenapa harus nyari-nyari itu? Jawabnya Imam Syafi'i itu gampang sekali. Qala ta'ala falam tajidu ma'an. Kemudian kamu tidak menemukan, di mana-mana tidak menemukan setelah mencari. Kalau belum mencari namanya tidak tahu. Kan ayatnya kan falam tajidu ma'an. Kemudian kamu tidak menemukan air. Tidak menemukan tuh nyari dulu apa langsung ambil sikap? Nyari dulu baru kesimpulannya tidak datang. Kalau belum pernah nyari namanya tidak tahu. Segampang itu ulama dulu memahami Quran karena konstruksinya yaitu mereka tahu betul bahwa Quran itu bilisanin Arabiyyin. Ketika Futuhat Syam dulu itu dikuasai tentara Romawi. Era Sayyidina Umar, Yerusalem dikuasai tentara Islam. Itu awal Sayyidina siapa? Umar radhiyallahu anhu. Ketika Futuhat mau ada pesta besar-besar, tapi Umar menolak. Ketika menolak, kenapa Anda menolak? Beliau hanya baca ayat Inna Allaha ta'ala ayyara qauman faqala adhabtum thayyibatikum fi hayatikum. Allah itu mengkritik satu komunitas kaum yang zaman di dunia menghabiskan semua kenikmatan. Maka kita ada bersyukuran besar-besaran. Jangan-jangan jatah kita di akhirat kita habiskan hidup. Adhabtum thayyibatikum fi hayatikum. Semudah itu ulama. Rasulullah pernah dahar, pernah makan karena 3 hari gak makan. Cara di Indonesia gak makan nasi.
nggak makan daging sudah lama sekali. Dari Nabi hanya makan kurma dan air putih. Karena Nabi nggak makan roti sampai 3 hari. Kalau Indonesia mungkin nggak makan nasi. Di hari ketiga, ada sahabat yang berbaik hati, Nabi disembelihkan kambing, dipotongkan kambing, Nabi disuruh dahar. Itu baru dahar setengah piring Nabi. Ketika ditanya, setengah piring itu kan sudah kuat untuk sholat, untuk apa sudah. Ditanya, ya Rasulullah kenapa berhenti? Bukankah engkau tidak makan ini 3 hari? Nabi menjawab, walaku saluna yauma idzin anin nang. Semua nikmat yang saya rasakan nanti ada tanggung jawabannya. Makanya saya tidak ingin banyak. Wah itu kalau diterapkan di sini nggak populer. Makanya saya tahu gayanya ngaji Quran itu nggak siap dengan bersebut Quran. Jadi segampang itu orang-orang. Nah karena apa ya tadi? Mereka tahu asbab Quran itu diturunkan dalam konteks apa, lafaz ini arahnya kayak apa, mutlak muqayyadnya kayak apa, muhkam mutasabihnya kayak apa, nasah mansuhnya kayak. Nah sedikit saja cerita ini mungkin contoh terakhir, supaya agak lama-lama nanti bingung kalau lama. Yang bingung ya saya, bingung cara memahamkan. Jadi kalau guru itu kan bingung cara memahamkan, kalau murid bingung cara memahami. Gak tahu tingkat kebingungannya sama. Kalau guru itu bingung cara memahamkan, kalau murid bingung cara. Jadi ini pertemuan 2 kelompok bingung. Yang satu bingung cara memahamkan, yang satu bingung cara. Kalau orang ekstremis bingung cara merusak suasana, itu nggak bener. Ada loh. Rasulullah itu anak Nabi. Itu paling pusing yang ngadepi orang-orang yang ekstrem. Karena apa? Cara berpikir itu lompatannya itu nggak tertib. Jadi Nabi itu cara berpikir itu kecerdasan nubuah. Sementara orang ekstrem cara berpikir itu kecerdasan nafsu, bukan kecerdasan manusia. Kalau manusia masih baik nafsu. Misalnya begini, kalau dalam tradisi nubuah itu, saya dengan Pak Onu berteman lama mulai tahun 2000 berapa. Itu kalau Pak Onu bertamu ke saya harusnya ada usah tak kasih makan, karena sudah dekat. Tapi kalau kenalan baru itu dikasih makan, disangoni. Jadi Nabi itu perilakunya agak unik. Akhirnya ada orang yang cara berpikir itu dangkal. Ya Rasulullah ini tidak fair. Yang iman lama tidak diservis, yang iman baru. Cara berpikir Nabi begini, seorang Ansor itu kan sering memberi Nabi. Perjuangannya Nabi ditopang orang apa? Ansor. Donatur lah, kira-kira orang Ansor itu donatur. Donatur itu keren. Karena donatur itu artinya al-yadul ulya khairum al-yadis. Sehingga ketika Nabi sudah menguasai negara, menguasai Mekah Madinah, sudah futuhat, itu orang Ansor tetap tidak diservis. Yang diservis Nabi itu orang-orang baru masuk Islam, disebut wal mu'allafati qulubuhum atau Islam mu'allaf. Ada 1-2 orang yang protes, tentu yang nggak pinter, tukang protes pasti. Wong iskal-iskalnya sendiri, otaknya nggak sampai-sampainya sendiri, orang lain disuruh jawab. Makanya di sini tidak ada tanya jawab, nanti iskal-iskal kamu sendiri, bingung-bingung kamu sendiri, saya disuruh jawab. Berarti Gus Pak nggak mau ditanya, ya memang nggak mau, karena nanti jawab sendiri aja, nanti pinter sendiri, kapan-kapan. Akhirnya tanya begini, cara tanya, ya Rasulullah, ini nggak fair. Orang sudah Islam lama setelah negara terbuka milik Anda, setelah kita menang, setelah kita menguasai negara, tidak kamu servis. Sementara yang baru Islam kamu, Nabi itu bertanya senyum-senyum, rileks. Lama-lama tambah ekstrim pertanyaan. Kata Umar, ya Rasulullah saya beri izin untuk membunuh orang ini. Umar itu pikirannya karena mangkel Nabi. Nabi jangan. Kalau kamu bunuh nanti apa kata orang banyak? Inna Muhammad dan yaqulu ashabah, dikira Muhammad membunuh sahabatnya. Nabi masih mendengar, komplainnya masih. Lama-lama Nabi memberi penjelasan. Kamu ini orang Ansor. Kamu biasa memberi saya, memberi dana perjuangan. Memberi itu hebat. Saya tidak ingin menurunkan grade Anda, grade sebagai pemberi, berarti kelasnya elit. Sekarang menjadi benar. Itu tidak bagus. Itu betapa Rasul ini namanya kecerdasan nubuah. Kalau orang biasa memberi, dia memberi saja. Supaya dia tetap heroik, tetap patriotik, tetap keren. Karena mentalnya jangan sampai dari mental memberi, kemudian mentalnya peminta. Jadi kalau Pak On jadi tim suksesnya Pak Jokowi, dia tidak minta. Kalau dulu kampanye, ya kampanye. Biar memberi terus gak pernah minta. Meskipun akhirnya ya gelo. Tapi Nabi dulu didik gitu. Jadi orang Ansor itu gak pernah diservis. Padahal jasanya kayak gitu, supaya kelasnya tetap kelas elit, yaitu pemberi, penanggung. Nabi gak ingin orang Ansor turun grade menjadi benar. Orang-orang yang cerdas nubuah menerima konsep Nabi. Bertanya sama Pak On, saya dan Niko terjemahan UI itu puluhan tahun. Itu beliau ke kontrakan saya ke rumah beliau. Itu tidak pernah berharap. Saya sangat terbuka.
Bukan apa ya, kalau ingin memberi bisa. Kontribusi saya pada Al-Quran. Saya tidak kepikiran mendapat. Supaya heroik. Tapi orang-orang yang cerdas tadi, cerdas amatir tadi, ini gak fair. Wong yang memberi lama kok dapat servis. Sekarang itu problem zaman akhir sudah mulai seperti itu. Nah, orang ini namanya Dzul Khuwaisirah. Ini yang nanti punya anak turun Khawarij. Khawarij itu orang yang ibadahnya hebat, tapi cara berpikir dengan buah salah. Nah, orang lagi Khawarij itu orang ibadahnya hebat, tapi cara berpikir buah. Nubuah itu unik. Nubuah itu cara berpikir tadi. Apa ya? Melihat sesuatu yang benar biar benar terus. Ya itu tadi. Mental memberi itu ya biar memberi terus, tidak usah di-share. Maka ketika Abu Bakar jadi khalifah, jadi khalifah Rasulullah, itu ada sistem kepegawaian. Itu gajinya Umar yang sudah Islam lama, gajinya Abu Bakar sudah Islam lama. Itu sama Abu Sufyan sama, padahal Islamnya Abu Sufyan baru setelah Fathu Makkah, kira-kira baru setahun. Terus diprotes sama orang-orang, ini Islam lama kok gajinya sama Islam yang baru tahun kok sama. Kata Abu Bakar, fadailuhum indallah, mereka punya kelebihan Islam lama itu indallah, nanti balasannya biar surga. Kalau di dunia sesuai profesinya. Artinya profesi kalau menjaga kantor ya berapa, kalau dosen berapa, pokoknya yes. Dan itu diterima oleh sahabat, semuanya menerima konsep itu. Era Umar agak dibalik. Abu Sufyan kira-kira gajinya 1 juta, yang lainnya yang menangi Nabi mulai awal gajinya 10 juta. Ditanya, ya Umar, kenapa ini jadi rubah seperti kebijakan Abu Bakar, tidak seperti Abu Bakar? Jawabnya Umar lucu. La usawwi baina man qatala Rasulullah wa baina man qatala ma'a Rasulillah. Demi Allah saya tidak akan pernah menyamakan orang yang belum merangi Rasulullah, yaitu Abu Sufyan, dengan orang yang selawase dari anak Rasulullah, yaitu Sayyidina Ali dan ini penting. Artinya ketika gajinya orang saya seperti Ali radhiyallahu anhu itu tinggi, itu bukan karena lamanya Islam, tapi karena lamanya iman. Jadi mulai dulu istihad itu ada, dan dulu ya biasa saja. Karena tadi ada kecerdasan nubuah. Saya ulang lagi, ada kecerdasan apa? Sekarang itu kecerdasan tomak atau kecerdasan nafsu. Itu kalau sampai ngaji kitab tasawuf, itu bab bakhil itu tidak ada. Menurut kitab tasawuf, medit itu tidak ada, kikir itu tidak ada. Yang ada itu tomak. Tomak itu berharap dikasih orang. Sampean pernah nggak bilang kalau artis-artis di Jakarta kikir? Tidak pernah, karena kamu tidak pernah ingin diberi. Tapi kalau kamu punya pacar karena kenal tidak pernah ditraktir, pacar saya kikir, karena kamu ingin diberi. Pernah nggak kamu ngumpai orang lain kikir yang nggak kenal? Padahal tidak pernah memberi. Apa kak? Karena kamu tidak pernah ingin. Coba sekarang kamu saya tanya, ini latihan cerdas. Definisi kikir itu apa tuh? Nggak pernah memberi kamu kan? Artis-artis Jakarta, tokoh-tokoh nasional pernah nggak memberi kamu? Enggak kan? Tapi tidak pernah kamu vonis kikir, karena kamu tidak pernah tahu. Tapi pacar kamu, kok amen ditraktir terus? Atau istri kamu, atau mertua kamu, kok tidak ngasih warisan, kamu bilang kikir kan? Sebabnya kikir betul apa karena kamu tomak, berharap? Tomak. Maka di kitab tasawuf itu nggak ada bab kikir, yang ada bab tomak. Karena asal usul menvonis orang kikir itu karena tamak. Maka jangan banyak kenal orang, nanti banyak hukum kamu. Sombong juga gitu, di tasawuf itu gak ada bab sombong. Karena orang hukumi orang lain sombong itu karena kamu ingin dihormat. Ada orang gak kenal, terus lewat saja gak tanya kamu bilang sombong enggak kan? Tapi kalau kenal, oh sombong betul, kenal gak tanya kan ya. Jadi tasawuf itu sisi unik dari ingin kenal Pak Jokowi ingin jadi menterinya, nanti kenal rektor ingin jadi pegawai. Ketika gak diturutin bilang Pak Rektor gitu. Tapi orang lain ya kak pernah berharap, mungkin nggak menvonis Pak Rektor atau Pak On ini kikir, enggak kan? Berarti vonis kikir itu status orang itu apa nggak kesampaian niat kamu? Memang agak jelimet ilmu tasawuf, tapi itu unik, itu bagian dari khazanah Pak. Makanya Rasulullah itu sering isti'adzah minta perlindungan wa min toma'in fi ghairi matma'in. Ya Allah, saya ada ini berkeinginan yang tidak layak. Coba kamu protes negara itu karena apa? Ingin makmur sejahtera tanpa kerja, sehingga nyalakan menteri keuangan, menteri ini. Makanya kalau guyonannya ulama tasawuf, kita beri bocoran guyonannya orang tasawuf. Begini guyonannya, anta lam tajid min nafsika kullama turid pakai faturidu min ghairika kullama turid. Kamu yang punya keinginan saja tidak bisa memenuhi apa yang kamu inginkan. Kenapa keinginan itu kamu timpakan ke orang lain untuk memenuhi kamu? Wong kamu yang punya keinginan saja tidak bisa
Bukan. Kenapa keinginan Anda kamu timpakan, bebankan orang lain untuk memenuhi keinginan Anda? Misalnya kamu, Gus saya ini goblok, tolong diinterkan. Wong kamu yang ini saja tidak bisa. Kok menyuruh saya? Jadi kalau tiap tasawuf itu unik. Seperti kamu mencintai istri tulen, itu ingin kan dicintai istri tulen. Kamu sendiri kan nggak bisa cinta tulen, masih pelengahan sana sini. Kamu pacaran, ingin pacar kamu setia. Ternyata kamu bikin sekian alternatif. Kalau putus ini punya ini, putus ini. Tapi kamu ingin ini setia, kan nggak fair. Makanya guyonnya orang tasawuf itu, anta lam tajid min nafsika kullama turid, fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Gampang tuh apalane pokoknya ratrit gitu aja gampang. Jadi kamu yang punya keinginan saja tidak bisa memenuhi. Kok orang lain disuruh memenuhi? Sehingga orang tasawuf itu malu betul. Misalnya saya kok ingin Pak On takdim sama saya itu kurang pegawai. Kalau saya ingin ditakdimi saya menakdimi diri saya sendiri. Makanya berbahagialah orang yang ngilu terus saya ganteng sendiri ya. Saya kaya sendiri. Menunggu orang lain bilang kamu kaya itu repot. Menunggu orang lain bilang kamu hebat itu sudah bilang aja ya Allah saya hebat, ya Allah saya ganteng, ya Allah saya cantik. Daripada menunggu orang lain bilang apa? Cantik. Jadi ilmu tasawuf itu unik. Jadi kalau fikih itu yang dikritik itu kikir. Kalau tasawuf enggak toma. Karena orang yang kamu vonis kikir itu jangan-jangan tidak kikir tapi mementingkan yang lebih penting. Misalnya ada teman yang tidak pernah naktir kamu, ternyata punya ibu sakit, uangnya dianggarkan untuk ibunya yang sakit, atau anaknya sekolah, atau keluarganya masih hidup dia, sehingga sama teman dia kikir. Hakikatnya kikir apa mementingkan yang penting? Tapi kamu karena nggak pernah ditakdir menvonis kikir. Nah, ini pelajaran. Jadi makanya yang dianteni ilmu tasawuf itu tamak, jadi kalau dalam bahasa Indonesia, bukan kikir. Karena vonis kikir itu akan disematkan orang yang tidak kesampaian hajatnya. Makanya bapak saya itu, keluarga kiai itu ajarannya, yang penting jangan berharap dari orang lain. Ini Pak On saksinya, saya dulu benahin terjemah itu nggak pernah ingin berlakas. Ya ngaji aja. Karena pikirannya keluarga kiai itu sederhana. Kalau ngamal ya ngamal saja. Ngamal itu heroik. Makanya buyut-buyut kita semua ini kan pahlawan semua. Membela negara Indonesia jadi merdeka. Ya nggak pernah kebayang jadi presiden menteri. Tapi sekarang nggak ngamal sedikit saja harus jadi menteri. Jadi ini bahaya kalau dalam kelangsungan bernegara karena orang biasa transaksi. Awal negara ini dibangun berdasar heroik bukan berdasar apa? Transaksi. Tapi sekarang orang akan membiasakan itu apa-apa itu transaksi. Nah, ini tidak bagus untuk kelangsungan bernegara. Apalagi kelangsungan beragama. Sehingga seperti saya ini masih punya desa-desa binaan di Sragen, di pedalaman Papua sekali. Saya punya santri banyak di Papua. Itu kalau cerita itu unik, itu mau Jumatan itu nggak ada orang Papua. Sudah datang setengah 12, itu datangnya 3 jam. Di situ mau ketemu santri 3. Akhirnya mereka tanya gini, Pak. Pertanyaannya itu, Gus, boleh nggak Jumatan orang 3? Secara fikih Syafi'i kan harus orang 4. Kemudian mereka tak bilang, buat sholat duhur saja. Mereka nggak mau. Wong Jumat-Jumat kok duhur. Harinya kan Jumat, masa sholatnya? Sehingga kita yang jadi kiai akhirnya nyari fikul madzhabil arba, nyari fikih madzhab. Ternyata Imam Malik membolehkan orang 6. Ada yang bilang 12. Yang penting keceluk jampun itu kelompok. Kalau 3 kan belum keceluk apa? Belum disebut apa? Ini penting saya utarakan supaya kita berjuang bukan karena selfie seperti ini. Tapi yang namanya dakwah itu menjadikan orang tidak tahu menjadi tahu. Termasuk kepada desa-desa tertinggal. Sama. Yang namanya menteri itu pembantu presiden untuk memenuhi kebutuhan rakyat banyak. Sekarang misalnya menteri pertaniannya itu hebat cerdas, tapi petani nggak mau nandur padi mau apa? Coba yang membantu ketahanan pangan itu para petani mau nanam padi apa karena menteri pertanian? Karena petani mau nanam. Ya sudah GR saja kita pembantu presiden karena ikut menyumbangkan ketahanan. Tapi kamu kan nggak digaji, kita keren ngamal tanpa harap gaji. Ini penting supaya anda itu nggak hati kecil gitu. Ikut menyumbang negara tanpa ingin dapat gaji. Keren nggak? Nah itu nubuah. Apa? Nubuah. Orang Ansor itu seperti itu. Sehingga ketika Rasulullah wafat dan ada kompetisi kepemimpinan, itu orang Ansor gak ikut. Sudah kita makmum saja, silahkan dibagi di. Saking baiknya orang ini. Nah, makanya saya ulang lagi. Kecerdasan nubuah ini yang gak difahami orang Khawarij. Orang Khawarij cara berpikir yang kerja banyak harus dapat.
Sementara kecerdasan nubuah enggak, yang biasa memberi terus memberi saja. Ini saya baca supaya dapat berkahnya ulama-ulama dulu, karena ini sekarang oleh ulama yang dipakai rujukan seluruh dunia. Begini, qala Ibnu Taimiyah, ma'rifatu sababin nuzuli yu'inu ala fahmil ayat. Jadi mengenali apa asbabun nuzul itu membantu memahami secara benar ayat. Karena tadi kalau ayat itu dipotong, itu maknanya bisa kacau kayak tadi famastam takum bihi minuna fa'atuhuna ujurun. Kalau diterjemah itu kan mendukung kawin mutlak. Kalau terjemahnya saja perempuan siapa saja yang pernah kamu nikmati, yang penting kamu bayar. Itu kan aliran sesat dan menyesat. Itu konteks asbabun nuzul tidak seperti itu. Perempuan yang sudah menjadi istri kamu, seolah lagi perempuan yang sudah menjadi istri kamu, jika sudah kamu hubungan intim maka maharnya harus dibayar penuh. Tapi kalau belum hubungan intim, maharnya hanya wajib separuh. Fanisfu ma faradtum illa ayakuna aw ya'faladhi biyadihi udatun nikah. Tapi tadi kalau di Indonesia gimana Gus? Ya itu yang repotnya, maharnya itu tadi mau kena atasan dan apa? Bawahan. Wah kacau kalau di Indonesia. Sehingga kita bingung kalau dalam logika Arab kan gitu. Bayangannya kalau cerai, kata Allah fala ta'khudhu min syai'an, harta yang sudah kamu berikan ke istri jangan diambil. Sampai dilarang ngambil tuh karena jumlahnya banyak, sehingga kepikiran ngambil. Kalau di Jawa nggak usah dilarang, sudah tidak akan ngambil karena rukuhnya sudah. Itu susahnya baca Quran di Jawa ya. Karena dari awal maharnya terlalu apa? Kecil. Terus beliau Imam Suyuti termasuk di sini menyontohkan yang pasti salah kalau difahami, yaitu di ayat apa itu fa'ina matuwalu fastamanawa wajib. Jadi beliau terus meringatkan betapa pentingnya mengenali asbabin. Karena asbabun nuzul itu gampang. Saya ulang lagi, asbabun nuzul itu gampang. Gampangnya begini ya, kan ada satu peristiwa, misalnya begini, Rasulullah itu kan mengkritik penuhanan Lata dan Uzza, berhala-berhala itu di Tuhan, dikritik sama Rasulullah. Kemudian mereka begini, karena mereka biasa personifikasi Tuhan, Muhammad, kalau Tuhan itu tidak Lata Uzza dan itu terbuat dari batu, lalu Tuhan Anda itu dari apa? Amin fiddotin audhabin, lalu Tuhan Anda ini dari emas apa dari perak? Karena mereka nggak bisa membayangkan Tuhan tanpa dipersonifikasi. Terus Allah menurunkan qul huwallahu ahad Allahus somad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Karena otaknya mereka sudah begitu, yang namanya Tuhan itu harus dipersonifikasi. Cerita yang paling unik gini Pak On, ada bos Islam, ada bosnya TKI yang baik. Mereka mengizinkan pekerjanya sholat. Bareng sholat tuh diingeti ke atas ke bawah, oh nggak ada artinya. Sehingga setelah sholat dibilang, apa saya berikan berhala sekalipun, karena nggak kebayang ada orang sholat kok tanpa berhala, tanpa Tuhan. Yang kamu sembah itu mana? Kok gak ada? Apa tak belikan? Jadi unik. Nah teman saya yang satu unik lagi, dia termasuk pegawai Garuda yang derekno saya ke Korea itu orang pegawai Garuda. Dia karena orang kaya biasa ke Eropa kemana-mana. Singkat cerita dia sholat di mall karena nganggep Korea itu sudah negara maju kayak Eropa. Setelah sholat di mall pas asar itu, security-nya nelpon polisi. Pak polisi, di sini ada ritual teroris. Jadi kalau menamakan sholat itu ritual. Jadi artinya apa? Ritual-ritual yang kita lakukan macam-macam cara Pak. Orang ateis itu kan Cina kan, Korea itu kan ya Cina lah, Korea, Jepang, RRC itu kan sipit. Itu ya yang namanya ibadah sembahyang harus ada patungnya atau ada arcanya atau ada benda-benda. Orang Islam kan nggak ada sama. Makanya mereka itu kok bisa? Problemnya kita, saya ulang lagi, ini problemnya. Problemnya kalau ada itu ya repot. Begini misalnya, ini masih tentang asbabun nuzul. Ini contoh terakhir tentang masih asbabun nuzul. Umar radhiyallahu anhu, sahabat Umar, kalau mencium Hajar Aswad itu sambil gedumel. Tidak berdoa tapi gedumel. Masyhur. Itu ada di Bukhari. Alim tu annaka hajarun la tadur wa la tanfa walau la anni ra'aitu Rasulullah wa qabbalaka ma qabal. Saya tahu loh. Nyium Hajar Aswad dicium, tapi sambil gedumel. Saya tahu loh, kamu hanya batu, gak mandoroti, gak manfaat. Kamu jangan GR saja, itu jangan GR.
Kalau saja saya tidak melihat Rasulullah mencium kamu, maka saya ada sudi nyium kamu. Udah gitu aja. Itu tiap nyium hajaran itu tidak doa. Kalau kamu kan nggak minta kaya, minta macam-macam. Kalau Umar malah gitu. Nah, kenapa demikian? Itu ada asbabun nuzulnya. Umar itu saksi sejarah. Ketika Rasulullah Fathi Mekah, Nabi kan tawaf terus mencium hajar. Itu di belakang masih banyak orang kafir. Kebetulan Umar masih di sana. Sudah Islam Umar, tapi dia di belakang. Dengar orang-orang kafir, Muhammad itu aneh. Katanya melarang nyembah batu. Ternyata dia nyembah batu. Jadi Nabi nyium hajar aswad itu dikira nyembah. Katanya ngelarang nyembah batu, tapi dia kok nyembah. Karena Nabi mencium hajar. Nah, karena untuk menghilangkan stigmasi itu, Umar tiap nyium hajar itu ngomong gitu. Ada kan ada sound system, mungkin jadi sound system supaya jelas bahwa penciuman ini bukan karena menyembah. Artinya mudah sekali kenapa Umar ngomong gitu, karena asbabun nuzulnya seperti itu. Coba kalau kamu tidak tahu asbabun nuzul, Umar maksudnya gimana? Enggak doa, enggak apa kok malah ngomong gitu kan. Tapi kalau kamu tahu asbabun nuzul Umar itu yang mendengar komentar orang sama ketika kita tawaf itu kan 3 pertama kan kita lari-lari kecil. Itu ceritanya juga gitu. Rasulullah itu hidup di Medina, terus diterkenalkan miskin. Medina itu kota wabak, kota penyakit endemik. Dulu Medina, Yasrib itu kota endemik. Sehingga kata orang kafir-kafir Mekah, yaji ulihadal bait kaumun qad wahanat huma Yasrib. Nanti akan datang satu komunitas kaum yang sudah lemas karena kena penyakit apa? TBC dari apa? Yes. Nabi dengar itu makanya terus bilang ke para sahabat, tunjukkan kalau kamu kuat dengan cara lari. Terus pakai pakaian yang kelihatan maco, yaitu yang dipakai lelaki-lelaki, bahunya dikelihat. Nah, setelah Rasulullah wafat, Umar menggantikan beliau setelah Abu Bakar. Umar bilang gini, sebetulnya tawaf seperti ini, yaitu lari pertama 3 putaran pertama lari dan memperlihatkan pundak seakan-akan orang maco itu sudah nggak perlu, karena alasan itu sudah ada. Tapi ini tinggalan Rasulullah, maka jangan rubah ya, tetap seperti. Akhirnya meskipun sudah tidak ada alasan tadi menjawab stigmasi orang kafir, tetap tawaf seperti. Jadi memang agama itu unik. Kadang kita harus tahu alasannya, tapi alasan itu kalau menjadi mahatul hukmi, pijakan hukum sah. Misalnya kamu terus bilang gitu, ya berarti tawaf sekarang bebas, gak perlu seperti itu. Karena alasan itu sudah ada. Nah, di sini pentingnya riwayat. Riwayat itu begini, logikanya sudah nggak ada, tapi kaifiah itu, cara itu masih kita terus. Dan itu memang, saya ulang lagi, harus tahu asbabun nuzul. Saya beri contoh ya, misalnya, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Terus saya di mana? In khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru. Jika kamu pergi dalam keadaan takut ditangkap orang kafir atau takut diculik orang kafir, maka kamu boleh mengqasar sholat. Itu jelas ada ayat in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Jika kamu takut diculik orang kafir. Sehingga ketika ba'da Fathi Mekah, setelah Mekah dikuasai Islam, Umar tanya, ya Rasulullah, kenapa engkau masih sholat qasar? Bukankah kita sudah aman? Waqad qala ta'ala in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Allah ngendikan boleh mengqasar itu kalau dalam kondisi takut. Waqad kunna fi amrin, sekarang kita sudah aman. Jawabannya Rasulullah itu unik. Ya Umar, hadhihi shadaqatun faqbalu shadaqah. Ini sedekahnya Allah, bonus, sudah terima aja, enggak usah catatan-catatan gitu. Sehingga era Umar ya ada lagi yang tanya Umar begitu. Kata Umar, sa'altu dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala hadhihi shadaqah wa faqbalu shadaqah. Sudah ini bonus dari Allah, terima. Ini kan unik. Padahal kalau secara disiplin ilmu kan begini. Kamu boleh mengqasar sholat kalau dalam bepergian dan dalam keadaan takut. Logika hukumnya kalau tidak takut, tidak usah. Sama seperti begini. Kamu kalau pergi jauh seperti saya Pak On, itu ngosor sholat apa enggak ngosor kan? Alasannya kalau kosor itu, kalau pergi itu masyarakat ribet. Sekarang pergi kita pakai Alphard, pakai Innova, bawa uang, disupirin, itu masyarakat enggak? Enggak kan? Tetap boleh jamaah enggak? Boleh. Sebenarnya kamu jamaah itu karena pengetahuan hukum apa karena enak jamaah? Kalau alasannya masyarakat kan sekarang sudah ada, enggak ribet.
Ya sudah pakai hadis tadi, ini hadiah, terima saja. Jadi makanya agama itu riwayat. Tapi ada saja ulama yang agak-agak balik loh. Agak balik lagi nih, banyak juga ulama misalnya duwe gawe, ibunya sakit terus ribet jamak sholat. Kenapa? Ribet hormat ibu. Makanya ada saja kiai yang duwe gawe mantu itu jamak sholat, tapi jangan ikuti. Tapi ada saja karena alasannya jamak itu karena apa? Repot. Ya ada saja, tapi ya jangan gitu. Cuma saya ini cerita apa yang analisis hukum itu memang agak-agak unik. Jadi tadi kadang Nabi itu ditanya, ya Rasulullah kita dulu boleh jamak qasar ini kan karena insufum ayyabtinakumul ladina kafaru, takut diancam orang kafir. Sekarang aman, kenapa tetap jamak? Jawabnya Nabi, ini hadiah, terima. Iya ada sahabat yang bantah, kenapa Nabi? Allah itu zat yang baik, kalau sudah ngaji Quran itu nggak pernah ditarik lah. Makanya Nabi kalau berdoa itu unik. Ya, siapa yang disiksa di dunia karena dosanya, fawahu akramu min ayyus sanniya uqubatahu fil akhirah. Kalau ada orang salah kok di dunia sudah dikasih sanksi, Allah itu lebih mulia untuk mengulang nanti di akhirat. Akram itu Allah terlalu mulia, maksudnya orang kepikiran wis males ya selesai, tidak akan di. Kalau sampean kan enggak, masih ingin lagi. Jadi itu cara berpikir apa? Nubuah. Jadi berpikir nubuah itu beda. Ada orang pas sujud diinjek sama orang fasik, diinjek. Kemudian si yang sujud tadi, wa la yaghfiru wa laka, demi Allah tidak akan ngampuni kamu. Itu langsung Allah memberi wahyu sama Nabi di zaman itu. Bilangin yang sedang sujud itu, dia harus minta maaf sama saya, kata Allah. Mangdalladzi yata'alla ala fulan. Dia bersumpah bahwa Allah tidak akan memaafkan orang, itu harus diralat. Nabinya istighfar, kenapa ya Allah? Yang Tuhan itu saya ini punya sifat dua, bisa menyiksa dan bisa memaafkan. Kenapa dia milih sifat saya satu tidak memaafkan? Akhirnya apa? Orang yang injek tadi sama Allah dikasih tobat dan jadi orang soleh. Jadi itu makanya kamu nggak boleh jadi orang ekstrim nyifati Allahnya satu, nggak boleh. Allah tetap bisa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu. Sifatnya Allah dua ya tetap dua, nggak boleh kamu pilih satu. Misalnya kamu kan biasanya gini, yang ghafur untuk kamu, yang sadidul uqab untuk orang lain. Mesti kelakuannya sama kan begitu. Nggak boleh seperti itu. Rasulullah kayak apa bencinya sama Wahsy? Karena Wahsy itu qatil Hamzah. Yang membunuh Sayyid Hamzah siapa? Itu bencinya bukan main Rasulullah, sampai maksud-maksud Wahsy. Tapi sama Allah malah diturunkan ayat laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzi. Muhammad, meskipun kamu kekasih saya itu tidak wilayah kamu, maafkan atau enggak terserah saya, kata Allah. Ternyata betul, malah Wahsy dikasih tobat. Nah sekarang enggak, orang itu nyifati Allah sama orang lain sadidul iqab, kalau sama dirinya enggak boleh seperti itu. Allah ya sifatnya tetap. Jadi boleh kamu misalnya berdoa, ya Allah mbak yang cantik itu semoga dapat jadi istri saya. Mbaknya juga boleh berdoa, ya Allah naudzubillah min dzalik. Jadi ini adu kekuatan, nanti terserah nanti Allah pihak yang mana. Kayaknya pihak yang perempuan mungkin. Karena kasihan kan kalau cantik dapat orang jelek. Saya tuh andaikan boleh fatwa fikih, yang saya haramkan tuh orang jelek dapat orang jelek. Karena kasihan anak-anaknya, tahu-tahu jelek banget. Jadi dengan kasihan itu. Jadi dalam Islam itu seperti itu. Jadi apapun benci kita sama musuh kita, Allah bisa saja memperlakukan musuh kita secara baik. Karena Allah itu yaghfir. Tetapi kita harus sifati Allah yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu. Jangan karena kita benci seseorang seakan-akan Allah sama dia pasti menyek. Itu yang dicontohkan Allah kepada Rasulnya, itu beliau tidak cocok sama Wahsy, malah Wahsy dikasih petunjuk. Makanya terus ada ayat apa laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzi. Muhammad, tidak wilayah kamu, saya menentukan mengadab atau Makanya rata-rata kiai ulama itu halim. Orang halim itu rileks, lainal janib, tidak gampang menvonis orang lain. Biar Allah tetap dengan sifatnya yaf'alu ma yasha, bahwa Allah bisa melakukan apa saja. Soal kamu benci sama seseorang, benci saja atas nama kamu, jangan nyatut-nyatut Allah. Misalnya kamu cinta seseorang, wah ini yang calon presiden ini harus jadi presiden. Ternyata Allah menghendaki jadi menteri, mau apa? Ya Allah yaf'alu ma yasha, mau apa coba? Yang kiai atau Pak On, GPI, pantasnya kan Menteri Agama itu Pak On. Tapi kalau Pak yang takdir gitu mau apa ya sudah, Allah ya falu, santai. Itu rileksnya ahlul ilmi, ya sudah santai. Ini negaranya Allah, ini kerajaan Allah, ini buminya Allah, ya Allah biarin ya falu. Mas, jadi Tuhan Allah kamu yang repot. Jadi Tuhan itu Allah kamu yang repot. Ya Allah biar tetap ya falu, mayasa. Allah boleh ya fi'il mayasa, udah itu mayasa.
Alhamdulillah utawi sakabehane puji kulillahi kagungane Allah ala silatihi ing atase peparinge Allah. Jadi sing pertama maca silah napa? Ala silatihi ing atase peparinge Allah. Mulane diarani silaturahim penyambung rahim. Manan nyambung rahim iku nek iso yo ngekeki. Ora mau titip salam tok. Wong iso ya. Suma salam wahi mongko nuli te salame Allah lan iki ma'a sholatihi. Ya, jadi yang pertama silah pemberian atau peparing, yang kedua apa? Salat. Ala nabi yang atasnya nabi ja akan rawuh sapa nabi bitauhid lawan beto tauhid. Waqat arolan teman-teman jadi udo aro ya ro uryanan udo apa dinu agama udo anit tauhid saking tauhid. Jadi maksudnya ketika nabi rawuh semua yang mengatasnamakan sebagai agama niku pun terlepas saking napa tauhid. Jenapa waqat arad dinu anit tauhid. Jadi kepada Nabi Muhammad yang datang membenahi tauhid yang sesungguhnya saat itu agama-agama yang lain meskipun mengatasnamakan agama tapi sudah telanjang atau terkosongkan dari apa? Jadi resikone tauhid iku luwe apik timbang nuruti rasa. Mana kula bolak-balik fatwa bolak-balik matur. Agama ora iso dikawal mek khusyuk. Khusyuk itu kadang-kadang malah ngrusak agama. Senajan to barang apik napa? Kudu nomor 1 ku ilmu napa? Ilmu. Kok khusyuk itu nomor 2. Misalnya contoh gampang ini. Perasaane wong khusyuk. Menane kula seneng sampean ra khusyuk. Senajan to aku yo ngerti ra krana ilmu. Pokoke seneng. Mesti watak no. Watak ya turunan macam-macam. Agama nak digawa wong khusyuk iku mesti perasaane ngene. Nak apik iku minallah, nak elek iku minasyaitan. Ya, tak baleni nak apik iku minallah, nak elek iku minasyaitan. Karena gak siap, saya ulang lagi ya, gak siap menisbatkan elek pada Allah. Tapi teori wong khusyuk ngene iki ku lali, berarti hunaka di sana agamane Allah ini di alam raya ini ana saltonah, ana kekuasaan di luar Allah iku ora mikir. Mulane perdebatan Imam Sanusi mewakili ahli sunnah mbek Mu'tazilah. Dari Imam Sanusi kita yakin kan masyhur kan iman rukun keenam apa khairihi wa syarrihi. Iku hebatnya Islam. Islam iku agama sing paling ngidolakno Allah, paling mentauhidkan Allah, paling mentakbirkan Allah, paling memuji Allah. Tapi wasemono rukun iman iku khairihi wa syarrihi. Kowe gelem ra gelem raimu elek ya kersane Allah. Kowe goblok ra apal-apal ya kersane Allah. Mane kiai ora iso tegas wong kersane Allah. Mane kiai kowe aku beja-bejane wong mergo kiai ini ahli apa? Tauhid. Ora wong goblok ya tenang. Ora santri ra jelas ya tenang. Dalil apa khairihi? Itu nak pondok unggulan apa? Oh ribet ana santri goblok ribet. Kurang ngaji kok. Kakean manajemen apa? Ben aku iman tenan ya khairihi. Nah ketika Mu'tazilah mengatakan bagaimana mungkin Allah menghendaki syar. Innallaha ta'ala naha anisarri kaifa arada. Mu'tazilah masuk akal. Bagaimana mungkin Allah melarang keburukan kemudian dia menghendaki. Apa? Kaifa arada syarra wa huwa naha. Bagaimana dia menghendaki keburukan sementara Allah melarang itu. Orang Mu'tazilah agak masuk akal. Akhirnya Imam Sanusi ngendikan berarti waqa'a fi mulkihi ma la yuridu. Apa? Waqa'a fi mulkihi ma la yuridu. Berarti Allah sing jarene pangeran mimpin alam raya ini sering terjadi sesuatu di luar kendalinya. Dewa terus gak tauhid, toh? Lah iya nak goblokmu, kelirumu iku kok setan. Berarti banyak kejadian di alam raya ini yang Allah tidak bisa mengendalikan. Waqa'a fi mulkihi ma la yuridu. Jadi kira-kira Allah dilapuri Gusti Hollywood kok akeh maksiat, Bali akeh maksiat. Aku dhewe berkutik sakjane ora karep ngono, iku setan iku. Lah aku pengen lawan, gak iso kan ribet. Senajan to sesuai nurani karepe wong Islam yumni khairihi minallah, syarrihi minasyaiton. Tapi risikonya nanti berarti Allah gak berkutik di depan setan. Semulanya cocok ra cocok kowe kudu iman khairihi wa syarrihi minallah. Nah, soal engkau nak ilmu wis bener, saya ulang lagi. Soal engkau nak ilmu wis bener khairihi wa syarrihi minallah. Kowe oleh bihukmil adab. Ya saya ulang lagi bihukmil adab, ora bihukmil hak, bihukmil adab. Kowe darani khairihi minallah, syarrihi dinisbatno ning setan. Tapi kowe ngomong ngono badhe benere tauhid. Ya sakwise benere tauhid.
Ya. Tak paham ya. Jadi kita kudu yakin khairihi wa syarrihi minallah. Senajan to sakwise iku ana hukum adab. Kenapa kang rapal-apal? Mari aku ora sregep. Kadang-kadang kenapa rapal-apal? Wis turunan. Pokoke kapan-kapan ngomong ngono gak apa-apa. Senajan to ning atimu wis ditulis ning kodok. Paham ya? Khairihi wa syarrihi minallah. Ya eling-eling. Jadi umpama agama dikawal mek khusyuk mesti darani khairihi minallah syarrihi minasyaiton. Resikone tadi waqa'a fi mulkihi ma la yuridu. Jadi gampangane pangeran ning gone Mekah sapa Allah, ning gone Madinah Allah, ning Hollywood ora Allah wong gak di kekuasaan ning kono. Kan ngeri. Ada kerajaannya Allah kemudian penguasanya setan dan yang menentukan perilakunya setan. Lha iku ora tauhid. Ngomong niku jenenge gak. Lha iku mirip faham-faham Persia ya ana Tuhan Yazdan, Tuhan apa Ahroman. Ada Tuhan gelap, ada Tuhan sinar. Nah, itu akhirnya jadi sanawiyah orang berpaham dua mirip filsafat Yunani dhisik, ada Tuhan apa nur, ada Tuhan kegelap. Nah, agama enggak mau seperti itu. Agama kudu tauhid, khairihi wa syarrihi. Ya, jadi mulane aku ora iso tegas mbek kowe mesum polet iku ora iso tegas. Kene tauhid wis bener oh. Khairihi wa syarrihi minallah. Kowe kerinter ya kersane Allah, giyoblok ya kersane. Paham ya? Senajan to kok ibu-ibu rontok sosiologi, rontok iso ngamati. Kenapa goblok? Mari aku rasa sregep. Kenapa gak lanyang? Jarang deres. Kadang-kadang ngomong kenapa turunan, kadang-kadang kurang wesel. Pokoknya gak apa-apa lah. Tapi kok kabeh hukumil adab. Tetap hakikate iku khairihi wa syarrihi minallah. Paham ya? Jadi wong iku ora oleh ngawal Islam mbek khusyuk. Agama iki tau ana prahara mergo paham-paham khusyuk. Ane khusyuk itu sausé ilmu. Kaya apa rusaya agama iki tau dipimpin khawarij angger wong salah kafir wong salah. Kayak kiai khusyuk ora iso ngaji itu mesti rusak. Santri wajib galail wajib diruakat kuwabe guyu banter keliru rokokan keliru angop keliru kuwabe keliru. Iya. Itu nak cara ilmu masalah. Senajan to cara adab bener nglatih santri dalail bener cara adab. Cara ilmu salah. Ijab malam yajib kriminal, wajibno barang ra wajib pun kena ngaji sulam taufik. Termasuk dosa gede. Ijab malam yajib, wajibno barang sing ora wajib. Lho aku nuruti kepengin nang sampean salat qobliyah badi. Bareng ra tak wajibno terus blas. Wah celaka tenan wis. Celaka tenan iki. Tapi tak wajib aku mesti disemprit sampai Habib Abdul Husain bin Toyo sing aran Sulam Taufik termasuk kriminal kok ning bab ilmu. Ijabu malam yajib wajib barang sing ora wajib. Ana rata-rata pondok fikih wis jarang salat qobliyah badi. Kang qobliyah sik. Bahaya kang iku ijabu malam yajib wajib barang. Yo repot. Maksudnya tetap ra wajib, tapi nek iso lakoni dadi. Tapi kesuwen berilmu. Ajane aku ngerti kira salat qobliyah ora krana ilmu. Cuma ana dukungane mau mergo apa? Ora oleh ijabuma lam yajib. Lha iki ora sanantang dalail ya apik. Tapi sekali muni wajib kudu mbok lawan, no? Lawan. Jadi resikone Islam dikawal khusyuk. Ya apa Islam iku tau tragedi ana khawarij, napa? Kanjeng Nabi qiyamul lail namung 4 dina, bariku mboten. Mumpama Nabi kok qiyamul lail traweh terus mesti dikira traweh itu wajib. Nabi itu direwangi gak traweh demi ngetokno nak mboten wajib. Tapi ya mau Nabi gak traweh tetep qiyamul lail. Nek kowe ora traweh tenan iku. Jadi Nabi gak traweh iku tetep qiyamul lail. Kowe terus delok TV rokokan lho ribet. Ya tak balik nek sebenarnya kalau suwun iki ngaji Jawarut Tauhid kitab sing mulai Al-Azhar, mulai Sayyid Muhammad, mulai Mbah Mun termasuk Mbah Fadl kata sing ngitmai kitab Jawarut. Jadi memang resikone napa? Memang ilmu itu kadang enggak nyaman ya tadi kadang kita yo dukung Mu'tazilah. Piye Mu'tazilah kadang yo ono bener. Lane jare Sayyidina Abdussalam aku ahli sunnah tapi be Mu'tazilah kadang yo setuju. Piye ndekne berpendapat ngono iku li husni adabihim billah. Mereka tuh kepengen sopan ambek pangeran. Sehingga darani khairihi minallah, syarrihi minasyaiton. Tapi tetap kita ora anut Mu'tazilah. Anggo resikone ana sanawiyah, ada dualitas. Ya ada dua kebaikan yaitu dipimpin Allah, ana otoritas keburukan dipimpin setan. Nah berarti kan Allah gak kuwasa ngendhalekno syar, utawa ngendhalekno setan.
Itu kemana bareng dunia kayak maksiat terus pangeran cocokan mbek setan. Menang kowe kosal kasil. Repot tuh. Dunia maksiat beto ata kayak akeh maksiat. Lah nek misalnya iku kehendak setan berarti kok olah kalah pangeran. Mergo keburukan. Itu jajal misalnya ini pondok sing lanang ambek sing ora kan. Jajal jawab. Jawab. Akeh sing ndi? Akeh sing ora lanang. Berarti terus pangeran cocokan mbek setan. Akeh balaku toh ora lanang. Ribet. Tapi nak artinya apa? Ada dualitas, ada rivalitas. Iku ora oleh cara tauhid ngene iku. Lan nek kanjeng Nabi ngendika ya sebagai khairihi wa syarrihi niku aneh Islam. Jadi Islam iku nglarang syar, nggih. Islam itu nglarang syar, nglarang keburukan, tapi nak cara iman kon muni khairihi wa syarrihi minallah. Lan agama iku ono aneh. Lah dhewe bangun sagama yo ono aneh. Lah ora aneh piye? Kondarani syariku manhiyun, sesuatu yang dilarang. Tapi kondarani syariku minallah. Mbok lho kuwi kok kaya apa ya bingung. Mana ke santri terus ngowah-ngowah rokokan gayane kok mikir tauhid mergo piye. Ndelok kali mek bingung piye yo. Khairihi wa syarrihi minallah. Asyarru mamnuun, asyarru manhiyun. Tapi kok darani ira datu iku piye yo? Ya ora piye biasa wae ora mau pikir-pikir. Manjen kersane pangeran. Kowe ra imo elek aja. Karmu tak karepe pangeran. Ya kersane pangeran. Kowe ora kepen duwe rai. Ngerti-ngerti lah wis. Yo, lan karo Sayyidina Ali ngono. Kowe nek percaya kabeh kersane pangeran, kowe lahir karepmu apa karepe pangeran? Nggih karepe pangeran. Kowe tau kepen lahir nggih mboten. Lah iya kabeh. Kowe tau kepen goblok. Mboten kan? Tau kepen melarat. Tapi nyatane yo melarat yo goblok wis iku kabeh kesane pangeran. Mane dipimpin kiai ahli tauhid kaya aku yo repot. Repote mau ora iso ngurus santri nemen-nemen iso. Mergo khairi sering. Kena ben pinter ya moro pondok unggulan ben program terus apa. Mulai dadi mesin dadi wong alim. Ora mergo ana standar ya, Pak. Standar. Tahun pertama 10 juz, tahun kedua kok kan ono gak ngono didik apa? Iya. Kere santri 8 tahun rabu. Ribet. Iku wis makom tauhid to. Makom tauhid. Iku khairihi wa syarrihi. Nah iki kok kula seneng ana alumni lapor pegatane sewante. Mbah alumni ini jenengan saiki teng Korea kerja ya sewante, krungu pegatan yo. Sewante sekuwabe khairihi. Nama ada eling-eling yo. Agama iku nganggo ilmu, cocok ra cocok termasuk wong iman kok khairihi wa syarrihi minallah. La iman ngene iku mok nggo penguatan tauhid na Allahu muridul khairi was syarri. Tapi ning bab adab, napa ning bab adab tata krama kita darani khairihi minallah, syarrihi minasyaiton. Tapi tetep mbok arani bab adab. Nak mbok arani hakikat berarti setan duwe kekuasaan sing ngalahno kekuasaane Allah. Buktine maksiat luwe akeh timbang taat. Berarti setan nak dikarep kasil terus Allah rapati kasil. Cara tauhid masalah besar. Paham ya? Tapi cara adab terus kowe muni kenapa kang goblok? Biasa sesuai rencana Allah. Yo repot. Yo repot tak cara. Oh repot. Tapi suatu saat iman ini penting. Suatu saat kita bojo diusir, urip mloro, kudu ridho kan kabeh kersane Allah. Jadi wis ngono. Ya dadi eling-eling ya. Jadi termasuk sing dilawan Islam niku Nabi riyen bersinggungan mbek wong Persia no. Wong Persia niku cara berpikir sanawiyah lan darene agama Masnawi. Masnawi ana rivalitas keduaan ya ana Tuhan nur, ana Tuhan kegelapan. Akhirnya ya ora tauhid wong loro napa? Lho. Eling-eling mlane agama iku ora iso mbok kawal mbek khusyuk. Kudu mbok kawal ambek ilmu. Mlane fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah ora nyarat kowe nek nglafadzno la ilaha kudu khusyuk ora ono ning Quran, tapi kudu nganggo ilmu. Ora iso nglafadzno la ilaha illallah syarat sah kudu khusyuk ora iso terus merem-merem ora iso. Iku ora ukuran. Sing diwo ukuran nglafadzno kalimat tauhid sah nganggo ilmu. Mlane redaksine fa'lam annahu la ilaha. Ora ono ning Quran fakhsha kowe kudu khusyuk nek nglafadzno ora iso. Lah soal kok ana guru-guru tarekah sing nak nglafadzno kudu ngene ya ku ilmu tarekah tapi tetep tidak makili ilmu. Itu makili adab napa? Sale wong iku kudu sila madhep mula terus nak nglafadzno ngene. Gedheke ngene. Iku urusane wong tarekah tapi tetep ku ilmu adab, tidak ilmu tauhid. Ilmu tauhid sebenarnya kok kowe. La ilaha illallah diwangen-angen gayane kok paham wae. Niku jenenge tauhid napa? Jenenge tauhid. Eling-eling ya. Jadi tetap kita yakin apa ma asaba musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'ah. Ya ora ana
musibah yang menimpa kamu apa ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Dan Allah piyambak atas nama ilmu yang ngendikan terang-terangan yahdi mayyasa wa yudhil mayyasa. Niku pangeran ya unik. Pangeran itu terang-terangan, ora rumangsamu piye no aku. Kadang ngendikane terang-terangan. Aku itu yahdi mayyasa wa yudhil. Aku yo ngekeki hidayat sing tak kersakno, ngekeki sesat sing tak kersa. Itu berarti Allah ketika ngendikan konteks tauhid. Tapi tentu kita dididik ada ma'asobaka min hasanatin famin Allah wa ma'asobaka min sayyatin famin nafsi. Tapi Allah ketika ngendikan tauhid kul kullum min indillah. Jadi lha iku ono dawuh tauhid, ono dawuh adab. Ya, ono dawuh tauhid. Nah, kowe masalah goblokmu yang ngono kadang nyebut tauhid, khairihi wa syarrihi min Allah, kadang yang nganggo adab. Napa kang goblok? Mari jarang mutolaah, ngono gayane suwe nganggo adab. Paham kita ini nganggo adab keselan yo kabeh kersane pengiran. Ora repot to, kabeh kersane. Nah aku pinter, berarti ra sesuai catatan Allah Mahfud. Wis ditulis Allah Mahfud goblok, aku pinter. Enggak ada di kowe oleh dipilihan loro apa? Tauhid sampai ada, mana tauhid terus kesel jangan gua adab, nak adab kesel yo. Milah itu. Ya semua kok dulu, apa? Ya jelas eling-eling iki pentingnya ngaji tauhid. Jadi agama dhewe Mbah Mun, dhewe guru-guru kabeh kok ono aneh. Iku mau agama ono paradok, yang macam badati riban agama ono aneh yo. Wong agama iku anti keburukan. Saya ulang lagi, agama itu anti keburukan, anti maksiat. Tapi kon ngiyakini khairihi wa syarrihi minallah. Tapi tetap kondarani syarri ku manhiyun, sesuatu yang dilarang. Ora usah takok, ya ngono wae. Ya bingung nang sithik-sithik ora fokus pancen. Tetep luwih bingung gak di dhuwit paham. Gaya tok wong mlebu aku mikir tauhid itu bingung, ora tok akal kok. Gaya tok terus kayak dhuwit 1 juta ilang bingung. Ngomong sing muni bingung mikir tauhid ya, terus kayak dhuwit 1 juta. Ilang bingungnya tetep bingung. Hilang. Kecuali nak ngene bareng kayak dhuwit 1 juta, sakus kayak dhuwit lah gak nikmat angger jawaban tauhid urung apa? Terjawab wis bak dhuwit iku. Nak ngono ya hebat. Ana sing ngono. Tak angkat dadi wali saiki ana. Ayo tak angkat dadi wali saiki. Wes tak peksa wis ra ditampa lah peksa namanya itu. Bocah-bocah aku bingung mikir tauhid. Jarene ngene, jarene ngene. Terus kayak dhuwit 200.000 ora usah akeh sak juta. Bingunge ilang to. Ilang to. Ilang. Wah, suruh tuh ngopi rokokan silang. Bareng takok itu wis urusane pangeran santai. Bareng duwe entek, bingunge kumat. Gayane masalah tahu, aslinya ya ora. Nah sak kula mun ngoten, kula duwe katalan namun mikir tauhid nggih nangis tenan. Kula nganti saiki duwe kula nggih katalan, nek mikir pangeran nangis tenan. Kowe gak iso yakin ris. Maksudnya anggere bingung ya plus kere mah ngono. Wis ra dadi wali, ra bakal dadi wali. Ya ala nabiyyin ja'a bit tauhidi wa qad arad dinu anit tauhidi. Terus niki kula kepengin khatam tapi mboten sedanten sare kula waca mengki sing penting-penting mawon. Di tulisannya Nadoman ada yang beberapa harus dibenahi. Kados wau fak napa wajibun taklidu habrin minhum. Itu mriki tulisannya khairin. Mestinya itu habrin. Mergo yang dimaksud itu orang pinter, no? Tapi teng mriki ditulis apa? Khairin. Sebenarnya itu apa? Habrin, no? Jadi kalau maca ndak semuanya pakai syarat. Fa'arsada mongko nunjukna sapa nabi al-khalqa ing makhluk lidinil hakim maring agama sing bener. Bisa fi lan pedange nabi terus iki kekuatan militer wa hadi lil hakim lan oleh nunjukna nabi bil hakim maring kebenaran. Di nabi kadang membela tauhid kalau harus pakai pedang ya terpaksa pakai pedang. Kayak ketika tauhid membawa tauhid mau dimusnahkan enggak di perang Badar mau ndak mau nabi bela nggih ngangge apa? Pedang. Kan enggak mungkin misalnya Abu Jahal go pedang terus saya tak ulang ngaji sik aja tukaran sik kan ora mungkin. Ngomong ngono gak kepengin debat, kepengin bacok-bacokan kok kowe enggak. Sik to tak sosialisasi sik. Jangan pakai kekerasan dulu. Kamu tak sosialisasi tauhid. Ya ora iso, nak musuh yang nggo pedang ngene kudu nganggo. Pedangannya di antara nabi bela tauhid kadang mau ndak mau harus perang jenenge apa bisa fihi napa. Tapi kalau kondisi normal ya ngangge hujjah. Qul falillahi hujjatul baligh. Tadi bisa fihi wajihi bil haq. Muhammadin kanjeng Nabi rupane Muhammad al-Aqib kang nutup lirus lirobdi karing semua rusulnya pengerane kanjeng Nabi. Jadi kanjeng Nabi itu bergelar al-Aqib, orang terakhir yang sebagai
Nabi wa alihi lan keluarga Nabi wa sahbihi lan sahabat Nabi wa hisbi lan balane kanjeng Nabi. Ya oke, catatannya pertama silah napa? Alhamdulillahi ala silatihi tsumma salamu wa hima sholati. Ya terus mau langsung nang mana mungkin nak sing wonten sing baru tak waca sare kula. Wa ba'du lan sause amma ba'du sause sholawat salam. Fal ilmu mongko te ngerteni di asli dini kelawan pokok-pokok agama. Iku muhattamun sesuatu sing dimestekno, sing diwajibno. Tapi yakta juga butuh apa ilmu litabini maring penjelasan. Jadi ilmu butuh penjelasan kayak tadi. Kalau kita mengatakan khairihi wa syarrihi minallah, sebetulnya secara etika kita ini tidak nyaman. Masa syar kok minallah? Tapi nak kue muni syar minas syaiton, berarti waqa'a fi mulkihi ma la yuridu. Eling-eling dawuh Imam Sanusi apa waqa'a fi mulkihi ma la yuridu. Berarti di alam raya ini banyak kejadian di luar yang dikehendaki Allah. Misalnya kita ketemu pangeran Gusti kula kok goblok, aku ora roh. Sakjane rencana aku tak gawe pinter tapi aku gak berkutik kan yo lucu pangeran kok kalah seperti itu kan. Mulane cocok ra cocok kudu muni khairi wa syarri minallah. Itu cara takzim kita bahwa lahu maqalidus samawati wal ardi, semua dalam kendali Allah. Meskipun cara hukum adab ini gak nyaman. Napa? Gak nyaman. Tapi secara ilmu harus seperti itu. Paham ya? Secara ilmu harus seperti itu khairihi wa syarri. Ora iso misale ke pesek metu barang Gusti kula kok pesek. Lha sing gawe sapa no, Cung? Aku ora melok-melok lucu pangeran kok. Ya ora iso, tutu pangeran tetep ngerti. Iya, aku sing arep gawe pesek. Ki ape opo? Coba kok dilapori Gusti kula kok pesek kritis. Mbok aku ora melok. Ya, berarti ada al-fa'il asani, ada penguasa kedua. Itu enggak boleh secara tauhid Allah harus wahdahu la syarikalah. Itu cocok ra cocok. Mane bolak-balik kula matur, agama iki ora iso dikawal mek khusyuk. Wis ora iso, kudu BL. Mane iki ngalim bingung dadi santri kok kuwi. Ape tegas ora khusyuk alamate ngalim. Ape dikhusnudoni ya wis ora khusyuk ora ngalim. Lah iku min masuk ibidini wa dunya wal akhirah ya dadi. Sakjane ora khusyuk iku alamate wong ngalim. Sakjane apa? Tapi kowe la khusyuk wala ilma wala semua. Tapi ya iku kersane. Jadi agama itu ono aneh. Ya mergo la Mu'tazilah dawe Isudin ya ora salah. Dalam bab ini kata sembilan Mu'tazilah. Mergo ahli sunnah piyambak setuju pendapat Mu'tazilah tapi fi hukmil adab apa? Fi hukmil adab. Mergo Nabi piyambak sering ngendikan faman wajada khairon falyahmadillah. Tapi nak wajada saron ya fala yalumanna illa nafsa. Kena apik cung ya nang muji pangeran, nak kowe elek jangan menyalahkan kecuali pada diri kamu sendiri. Tapi itu tetap hukum adab, napa? Nah hukum ilmu ya tetap kan Nabi Muhammad yang mengajarkan kita ketika ditanya Jibril iman itu apa? Termasuk wa antuk minan apa bil qadar yaitu khairihi wa syarrihi minallah. Napa khairihi wa syarrihi minallah. Ya sudah seperti itu, cocok ratos. Lakin minat tabligh itu jadi yahta julit tabyin. Setelah khairihi wa syarrihi minallah kita butuh penjelasan. Cara menjelaskannya gimana? Kalau syarriku min ghairillah berarti waqa'a fi mulkihi ma la yuridu. Ini apa? Waqa'a fi mulkihi ma la yuridu. Lakin minat tatwili tapi ini saking dawakno kala dadi repot apa himmah pira-pira himmah pira-pira kualitas mental himmah ku cita-cita sing kuat. Tapi aku nak ngarang dawa-dawa kowe ora ngarang iso. Maksudnya tak karang ringkes kok ribet nak kepanjangan pendek ora apa lho meneh. Apa meneh apa? Dawa meneh panjang. Fasara mengko dadi zaman Syekh Bajuri, Syekh Ibrahim Al-Laqani iku sampai ngarang kitab dawa-dawa iku soket. Paling santriku gak peduli. Nduri wis dhisik. Santri males wis kunane kuno. Nganti kiai ini ora duwe nyali ngarang kitab gede. Kiai ini ora duwe nyali ngarang kitab gede. Maka wedi santrine mengabaikan. Jadi kue ngene iki ku kunane kuno, napa? Kunane. Wah, jadi zaman 600 tahun yang lalu, 500 tahun yang lalu kiai pengarang kitab gede wis wegah. Wedi nak santri ini gak moco. Alhamdulillah tenanan. Nyatane ngono. Nyatane ngono mulane lakin minat tatwili qallatil himma. Fasara mengko dadi fihi ing dalam ilmu apa al-ikhtisar fasara mengko dadi fihi fil ilmi apa al-ikhtisaru iku multazaman dadi barang sing wajib. Ya mestinya multazaman kok tadi khabari sara paham ya berhubung darut syair coba apa multazam sini fasara fihi al-ikhtisaru multazaman pondok wa hadi utawi iki urjuzatun ana semoco arjuzatun tapi umumnya kiye-kiye nak maca urjuzah nak spontane do menapa urjuzah tapi ana semoco arjuzah tapi biasanya tradisi kita maca urjuzah soal harokat ning ngene sing gak tukang komputer sak uni-unine kok ngono
Wadi utawi iki ku urjuzatun biro-biro rojas lakop buha kang darani ingsun ha ing urjuzat arani jawharat tauhid. Yang kitab Jawharatut Tauhid, Jawharah mutiara tauhid itu ya tauhid. Jadi mutiaranya ilmu apa? Tauhid. Qad hadzab tukang teman-teman bersena ingsun ha ing ikilah urjuzat. Wa ing apa arju arep sapa ingsun. Ana sing maca wa arju iki sami. Nak wa berarti mutada arju tetes khabar. Nak waca wa berarti maf'ul muqaddam arju fi'il biasa. Jadi wa ing apa arju arep sapa ingsun. Paham ya kados iya kana tuju. Khabar muqaddam apa jenenge maf'ul muqaddam. Tapi nak waca wa te apa iku arju arep ingsun hu ing apa fil qabuli ing dalem nampa nafi antur dat sing maringi manfaat ya kelan urjuza wiridan tur wong aku iku wong sing arepno fisawab ing dalam ganjaran tomi antur ingkang koma ingkang arep samane saya berharap Allah memberi manfaat kitab ini saya sendiri hanya berharap muridan fisawabi tomi aku arep diparingi ganjaran Allah Subhanahu. Saya pokoknya ngaji selain niati golek ilmu niati oke jadi eling Allah ngantos tulu syamsi ini ganjaran ini bodoh be haji be bodoh umroh. Jadi ya eling pangeran ahli ilmu ya ngaji napa ngaji anak ahli tafakkur yang mbek ngopi koyo mikir iki sing eling pangeran ya gaya napa wis pokoke penting eling pangeran nganti tulu syamsi. Sak penting wis pokoke ngaji ngono apa paham ora kenapa ngaji eling pangeran nganti tulu syamsi. Eling ngopo jebule goblok ku ya kersane pangeran. Alhamdulillah kang sesuai rencana ning Allah Mahfud. Ya sesuai rencana ning Allah. Mergo gak oleh wong gak sesuai rencana gak oleh misalnya pangeran aku kepengin Zaid alim. Jebule gak kasil ngalim. Terus pangeran ketika ditanya, "Lah kok ora kasil ngalim Gusti? Ada kekuatan di luar saya." Ya kan dia elek, pangeran kok kalah. Sebab kita muni ngono iku mergo secara ilmu kudu apa iku kuat. Carane piye kita yakin khairihi wa syarrihi. Namun, dadi kowe kok wis tulis pangeran. Pesa ya ditulis pangeran, mang rencanane dige pesa. Pesa keriting rapi terlambat ditulis ngono. Terus catatan selalu disia-sia ditulis. Nah kok ditulis 6 tahun mapan, 1 tahun mati. Jadi ya wis akhire ning donya aku lara mulai lahir pas mapan mati. Ya ngono. Tulisane ngono. Ora oleh terjadi selain itu. Ora oleh terus Allah merencanakan kebaikan kemudian nyatane kowe elek. Bareng Allah ditakoki, "Oh itu di luar kendali saya." Berarti la qudratalahu, berarti Allah tidak punya kekuasaan. Enggak boleh, kita harus khairihi wa syarrihi minam. Lha iku jenenge ilmu. Napa? Jadi ilmu itu senajan to sawangane uraan, wa khairihi wa syarrihi minam kesane kan uraan. Mergo nisbatus syarri ila Allah, kesane kan enggak sopan. Wong syar kok dinisbatno ning Allah. Kesannya kan enggak sopan. Tapi setelah dijelaskan secara ilmiah justru itu yang sopan dan dengan cara itu kita darani Allah ala kulli syai'in qadir dan alam raya ini semuanya dalam kendalinya Allah Subhanahu wa taala yaitu khairihi wa syarrihi minallah. Jadi justru kita ngomong seperti itu yang sopan. Mergo apa? Sesuai kudrah yang tidak terbatas. Tapi kena darani syarr minasyaiton berarti Allah punya keterbatasan sehingga tidak bisa mengendalikan syarr. Misalnya Allah bertakoki Gusti corona sepundi aku mari ra melok gawe ora iso ngendhalekno. Ya lucu to pangeran kok muni ra iso. Kowe kudu semuanya minau. Pamung sumpek kena corona ya akeh, sumpek corona melarat ya akeh. Wong sumpek wis biasa, tenang ae. Mulane kenapa masyarakat ana corona tenang ora corona nglawan negara, wis nggone sumpek. Ana corona ya sumpek, kredit terlambat ya sumpek, ra duwe dhuwit ya sumpek, utang jatuh tempo ya sumpek. Karena sekulino sumpek terus mbek imun apa? Oh, bal ana berita penyumpekan wis sewante wae. Sesuk bayar kredit esuk ijek ngopi sewante ijek mlebu apa? Biasa sewante. Dan masyarakat santai ora kok krana gak ngindahkan negara anjen wis biasa mek barang sing nyumpekno. Yes. Zaman dijajah Belanda wong Jawa anak akeh-akeh. Tenang soal Belanda jajah penjajah tetap anak tetap akeh. Terus orang Indonesia luar biasa bisa ngelola kesumpekan apa? Bisa ngelola apa? Sumpah. Buyut-buyutmu itu, wong awam-awam rak bojone ra akeh. Padahal zaman Belanda kok kobere wong padahal dijajah. Kalau dijajah kok kober wayo. Wong awam-awam. Takokno buyut-buyutmu. Sing awam-awam sebut dulu. Ya ono sing tau rabi ping 6 ping 7. Pegatan rabi meneh pegatan rabi. Wong zaman ngono ya kok payu rabi. Ke rahmati Allah tidak terbatas. Sahabat di dunia ini nganti kiamat sih. Ngajari bangun malah guyone. Dunia pangerane sitok mulai Adam nganti kiamat ya padha. Pangerane padha, pola-polane ya padha.
Jadi ya paham eling-eling. Jadi kabeh nganggo ilmu napa? Fakul luman mengkotis kabehane wong kulifa kang den mukallafna sapa mansar niku wajib ali ngatasé menapa ya arifah. Ya alif ngaten iki teng ilmu jenenge ilmu alif lil itlaq apa? Alif lil itlaq alif go ngelepas swara. Hakikate kan tanpa alif mergo wajib fi'il madhi sing mufrad mudzakkar paham ya? Umpama ora nadzuman mboten usah napa alif. Maksudnya alif di sini bukan alif tasniyah napa? Lil itlaq eling napa? Itlaq kados alif-alif teng ngene Quran sing nggo tambah-tambahan kan kata mestinya enggak pakai alif. Tapi karena lil itlaq dikasih alif kados napa sing terkenal kanas qawariro napa kanas qawariro min fiddatin qaddaruha taqdira mestinya kan kanat qawariro bila alif napa mergo iku sigat muntahal jumuk jadi kanat ana apa fiddah iku qawariro paham ya tapi Qur'ane kita ditulis pakai alif mulane nak waqaf kanas qawariro kanas qawariro tapi hakikatnya kan tanpa alif. Mulane sing kedua berhubung ke akhir ayat ya bener-bener tanpa alif. Ya padahal lafadznya sama. Nah, jadi ini sebagian qiraah ya inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Nah qiraah kita tetap biru munsharif salasila wa aghlala wa sa'ira. Tapi sebagian qiraah itu diwaca salasila wa aghlala wa sa'ira. Mergo munasabah napa? Munasabah. Itu di Quran banyak, kan? Nah, jadi jenenge alif lita kados iki. Alhamdulillahilladzi qad waffaqa. Ya kan? Alhamdulillahilladzi qad waffaqa lil ilmi khaira khalqi walituqa. Kan enggak mungkin alif ning ngono tasniyah wong bali teng apa napa? Jadi nak pas maca nasar artinya ya kudu cepet. Alhamdulillah alladzi rubadidat qad waffaqa. Kan teman-teman maringi taufik sapa Allah. Tapi nak ning teman Alhamdulillahilladzi qad waffaqa apa? Nah, itu jenis apa? Alif itlaq, ya apa? Alif itlaq, alif gue ngecolo swara, ben nyaman maksudnya nadzuman itu ben nyaman. Terus ngendikane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikane la yazalul mar'u fi fushatin min dini malam yusib daman haraman. Bapak malih ya. La yazalul mar'u fi fushatin min dini malam yusib daman haraman. Seseorang itu boleh serilek-rileknya dalam beragama asal dia tidak punya masa lalu mengalirkan darah yang terhormat. Gamane cara Jawa ora tau mateni wong, ora tau mateni wong, ora tau mateni wong mukmin utawa ora oleh mateni wong sing muahad atau musaman. Ya ada aturannya lah. Jadi kalau sampean urip ora tau mateni wong iku wis cara beragama iku rileks karena fifus satin minti. Nah tentu mateni itu ada banyak sebab, diantaranya fatwa yang ekstrim sehingga ulama dulu itu senang diguyon sampai keterusan saya ini. Di kabeh wong alim hasil sering guyon karena memang menghindari omongan penting. Kenapa? Karena sekali omongan penting ini kadang yu'addi ilal fatwa kita kotel, takutnya fatwa itu ekstrim kemudian saling apa? Saling bunuh. Sehingga masyhur itu ada pepatah bahwa statement ulama atau kolamul ulama, penanya ulama itu ahaddu minas sayf, lebih tajam ketimbang apa? Pedang, karena bisa menimbulkan macam-macam. Sehingga dulu banyak ulama kalau bab jinayat itu sudah tidak mau baca bab jinayat. Jinayat itu karena ya takutnya fatwanya itu ekstrim. Ada beda zaman Nabi itu kan enak ya, sing Kanjeng Nabi mesti bener ya. Musuhnya Abu Jahal CS mesti salah ya. Tukaran saiki wis gak seru. Tukaran mbek kowe repot. Masih aku musuh sampean iki soalnya bener sampean. Wong ora tau urip ora tau seneng mbok musuhi ku piye ngono dadi. Kan gak penak. Ya jalan misalnya kiai tukaran mbek santri. Wong mesti kan normalnya bela kiai ini mergo luwih alim luwih bener. Tapi kan cara pandang lha iya sing bener kok mau ngalah kan. Iso wae sing disalahno pangeran iku sing saiki wong tuwa tukaran mbek anak, kira-kira wong nyalahno sapa? Salah orang tuane apa anake? Cara kowe dadi hakim. Wong tuwa kok wani anak, kualat to mujur jaga lucu. Mestine kan anak kok wani wong. Tapi wong tuwa kok wani anak, wong tuwa model opo? Anak wani wong tuwa ya anak model opo? Ya model milenial model. Tapi potensinya itu sama-sama salah. Sehingga ulama itu mulai dulu itu menghindari ngendikan penting itu menghindari karena ya tadi takut
takut fatwa itu. Saya ulang lagi ya, jadi seseorang itu selonggar-longgarnya dalam beragama asal tidak pernah membunuh, tidak memburu darah yang seharusnya tidak terbunuh. Terus kalau masalah ibadah itu Allah ngambilnya sholat. Awwalu ma yuhasabu bil mar'u as-sholat. Pertama yang dihisab itu sholat. Jika sholatnya lolos, maka hisab yang lainnya